Episode 1831 Mata Jiwa Dao Guntur. Di Sekte Jiwa Hebat, gunung tempat Wang Lin berada sangat unik. Api terus menyala dan apinya tidak pernah padam, namun tidak ada asap. Dunia di sekitar gunung tampak terdistorsi karena panas. Segala sesuatu di sekitar gunung tampak seperti ilusi. Gunung itu sangat panas, dan jika ada yang mendekat, mereka akan berkeringat. Jika seseorang mendekat, mereka akan merasa darahnya mendidih. Wang Lin hanya memelihara 3 gua di Fire Vein Mountain dan menghancurkan yang lainnya. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di gunung ini. Dia sedang duduk di dalam gua yang awalnya milik Yan Lu. Tubuh esensi sejatinya muncul dan perlahan menyatu dengan gunung seolah menjadi satu dengannya. Wang Lin berkultivasi sejenak sebelum dia membuka matanya. Matanya bersinar terang. Sekte Jiwa Hebat. Wang Lin membalik tangan kanannya dan sebuah batu giok ungu muncul. Giok ini mengeluarkan aura kuno dan bekas pembusukan. Soul Ai Dao. Orang yang kukenal paling ahli dalam ramalan adalah Sang Maha Melihat. King Lin juga memiliki mantra Dao yang serupa. Mantra itu sangat bagus dalam ramalan. Saat itu, saya meminjam avatar All Seer untuk meramal, dan itu menyelamatkan saya dari banyak krisis hidup dan mati. Sekarang, dengan Soul Ai Dao, saya harus mempelajarinya, jika tidak, akan sulit untuk bergerak di benua astral abadi. Lebih penting lagi, ini akan membantu saya menyembunyikan diri dan menyulitkan orang lain untuk meramal saya. Wang Lin merenung saat akal ilahi memasuki batu giok di tangannya. Namun, pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendongak. Seluruh Fire Vein Mountain telah bergabung dengan tubuh esensi aslinya. Dapat dikatakan bahwa gunung ini adalah tubuh aslinya. Dia dengan jelas merasakan seorang wanita berjalan menuju gunung. Wanita itu berhenti di luar gunung. Setelah merenung sedikit, dia membungkuk dan suaranya yang lembut dan menawan bergema. Murid Fan Sanmeng berada di bawah perintah guru karena permintaan Penatua Wang untuk bertemu dengan Penatua Wang. Fan Sanmeng. Wang Lin tersenyum dan mengabaikannya. Perasaan ilahi memasuki batu giok di tangannya dan dia mulai mempelajarinya. Jiwa adalah Dao, Dao adalah jiwa. Menggunakan Dao untuk mencari takdir. Ketika akal ilahi Wang Lin memasuki batu giok, sebuah suara tua bergema di benaknya. Suara ini mengandung kekuatan aneh dan memungkinkan Wang Lin membenamkan dirinya dalam Soul Ai Dao di batu giok. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, suatu hari berlalu. Fan Sanmeng masih berdiri di luar gunung, menunggu di luar dengan kepala menunduk. Suhu di sini sangat tinggi dan pakaiannya basah oleh keringat. Pakaiannya menempel di tubuhnya, membuatnya sangat tidak nyaman, tapi dia masih menunggu panggilan Wang Lin. Dia merasa tidak berdaya. Memikirkan semua yang telah terjadi, ada kilatan kebencian di matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Di dalam gua, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat batu giok di tangannya dan merenung sejenak. 4,9 miliar prasasti. Setiap prasasti harus dicetak setelah jangka waktu tertentu pada jiwa. 100.000 sebagai penyelesaian kecil, 2,7 miliar sebagai perantara, dan 4,9 miliar untuk dikuasai. Mantra ini sangat aneh. Sangat mudah untuk mempelajarinya, tetapi untuk melangkah lebih jauh, itu menjadi sangat sulit. Semakin jauh mantra ini digunakan, semakin rumit prasastinya dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menanamkannya pada jiwa. Apakah ini Dao Mata Jiwa dari Sekte Jiwa Agung? Wang Lin merenung sedikit dengan ekspresi aneh. Menurut waktu yang diberikan pada batu giok, mantra ini hanya membutuhkan 3 hari untuk dipelajari pada awalnya. Selama seseorang telah mencapai langkah ketiga, 9 dari 10 orang dapat menyelesaikan 100.000 prasasti di jiwanya. Tetapi jika seseorang ingin mencapai tingkat menengah, itu akan memakan waktu 999 tahun. Dan seseorang harus menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi pintu tertutup. Ini juga mungkin. Tidak jarang seorang kultivator melakukan kultivasi pintu tertutup selama 1000 tahun. Namun untuk mencapai penyelesaian besar dengan 4,9 miliar prasasti, dibutuhkan waktu hampir 178.000 tahun. Ini. Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar mengerti mengapa leluhur tua banteng hijau memberinya mata jiwa Dao yang tampak begitu berharga begitu saja. Mustahil untuk menguasai mantra ini. Paling-paling, seseorang hanya bisa mencapai tahap peralihan. Wang Lin mendengus dingin dan menutup matanya. Dia terus membenamkan dirinya dalam menuliskan jejak di jiwanya. Saat senja hari ketiga, saat langit berwarna keemasan, Wang Lin membuka matanya. Pastinya sama dengan waktu yang diprediksi di batu giok. 3 hari untuk menuliskan 100.000 jejak pada jiwa. Wang Lin mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya.
Energi jiwa keluar dari kepalanya dan segera membentuk orang kecil di atasnya. Orang kecil ini tingginya hanya 3 inci dan dibentuk oleh 100.000 jejak dalam jiwa Wang Lin. Orang kecil ini tidak mirip Wang Lin. Ia hanya memiliki sepasang mata. Ia bahkan tidak memiliki hidung, mulut, atau telinga. Dengan lembut ia melompat dari kepalanya dan mendarat di hadapannya. Kemudian, saat Wang Lin mengulurkan tangan kanannya, orang kecil itu melompat ke telapak tangan Wang Lin. Melihat orang kecil ini, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Di hadapannya ada orang kecil yang dibentuk oleh 100.000 prasasti yang terus bergerak. Orang kecil ini hanya bisa dilihat dengan mata. Jika kesadaran ilahi seseorang tersapu, tidak akan ada apa-apa. Saat Wang Lin menatap orang kecil itu, dia kembali menatapnya. Matanya jernih dan memancarkan emosi yang tak terkatakan. Ketika tatapan mereka bertemu, Wang Lin merasa seperti sedang kesurupan. Mata jiwa melihat segalanya, carilah misteriku sendiri. Wang Lin tiba-tiba berkata dan kemudian mencari bahaya di masa depannya. Saat dia berbicara, orang kecil itu gemetar dan memancarkan cahaya seperti hantu. Ia berlutut ke arah Wang Lin dan bersujud ke arahnya. Ketika kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin untuk pertama kalinya, kekuatan aneh muncul dari orang kecil itu dan masuk ke dalam pikiran Wang Lin melalui telapak tangannya. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur dan samar-samar dia melihat kabut. Kabut ini dipenuhi cahaya darah. Dia melihat beberapa sosok tersembunyi tetapi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, orang kecil itu bersujud sekali lagi, dan ketika dahinya menyentuh telapak tangan Wang Lin, ada gemuruh yang menggelegar di benak Wang Lin. Kabut di hadapannya sepertinya terhempas secara paksa. Samar-samar dia melihat gunung yang dikelilingi guntur. Itu seperti gunung petir yang dibuat oleh surga. Dia melihat seseorang di sana, dan orang itu sepertinya tertindas di bawah gunung guntur. Sambaran guntur mendarat di gunung, dan samar-samar dia melihat kereta raksasa yang terbuat dari guntur di langit. Ada sosok yang terbuat dari guntur memandang ke bawah ke bumi. Hati Wang Lin bergetar, dan tanpa ragu-ragu, dia melihat orang yang sedang ditekan. Namun, itu kabur dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Saat ini, orang kecil di tangannya gemetar dan bersujud untuk ketiga kalinya. Saat dahinya menyentuh telapak tangan Wang Lin, tubuh Wang Lin bergetar. Gelombang kekuatan lain muncul untuk menembus kabut, memungkinkan dia melihat wajah orang yang disembunyikan. Orang itu adalah dirinya sendiri. Ketika Wang Lin melihat ini, ilusi di depannya runtuh. Dia merasa seperti sebuah planet kultivasi telah menabraknya, dan perasaan ilahi dengan cepat menarik diri. Siapa yang akan menekanku dengan gunung guntur di masa depan? Ekspresi Wang Lin sangat tajam. Ketika segala sesuatu di hadapannya runtuh, dia memaksa akal ilahi untuk tetap tinggal. Dia menatap sosok di kereta yang terbuat dari guntur. Dia akan melihat dengan jelas penampilan orang itu. Sol Ai Dao, sekali lagi. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi bagaimana Wang Lin bisa menyerah sekarang? Saat dia mengirimkan perintah, orang kecil di tangannya gemetar dan bersujud untuk keempat kalinya. Sambaran petir raksasa sepertinya menerangi seluruh dunia. Hal ini memungkinkan Wang Lin melihat dengan jelas sosok di kereta itu. Ketika Wang Lin melihat sosok itu, pikirannya bergetar dan tubuhnya bergetar. Dunia sebelum dia runtuh, dan ketika dia melihat ke atas, dia masih berada di dalam gua. Orang kecil di telapak tangannya tampak putus asa dan matanya redup karena tidak bergerak. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin masih tidak bisa melupakan penampilan orang yang dilihatnya di akhir. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Setelah sekian lama, dia menutup telapak tangannya. Orang kecil di tangannya memasuki jiwanya untuk diberi makan. Masalah ini terlalu aneh. Namun, Sol Ai Dao ini memang bisa melihat perubahan di masa depan. Aku perlu mengolah ini lebih banyak, lalu mungkin aku bisa menggunakannya untuk menemukan Situ, King Sui, Li Qianmei, dan yang lainnya. Wang Lin merenung sambil menahan keterkejutan di hatinya. Mengingat kultivasi dan pengalaman hidupnya, dia bahkan dapat menekan peristiwa yang menghancurkan surga untuk menenangkan dirinya. Sudah 3 hari. Aku ingin tahu apa 3 hal yang telah disiapkan oleh leluhur tua banteng hijau untukku. Dia juga mengatakan aku bisa memasuki paviliun kitab suci jiwa untuk memilih mantra. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang berbagai ilusi. Mantra yang dimiliki oleh Sekte Jiwa Agung, termasuk mantra yang digunakan Yan Lu untuk memanggil jiwa leluhur Sekte Jiwa Agung. Setelah merenung sebentar, Wang Lin melangkah maju dan meninggalkan gua. Dia berdiri di atas gunung dan segera melihat Fan Sanmeng yang sangat lemah. Dia masih berdiri di sana.
Ketika dia melihat Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berjalan melewati Fan Sanmeng dan meninggalkan gunung api Vena. Ada kemarahan di mata Fan Sanmeng, tapi dia menahannya. Dia menatap sosok Wang Lin saat dia pergi. Dia kemudian menenangkan dirinya dan terus menunggu. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke kedalaman Sekte Jiwa Agung. Batu giok yang diberikan oleh banteng hijau leluhur tua kepadanya untuk memungkinkannya melewati pembatasan di sekte tersebut memiliki peta dari semua puncak di Sekte Jiwa Agung. Ini memberitahunya di mana tepatnya Green Heavenly Peak berada. Episode 1832 Jiwa Tersembunyi. Jauh di dalam Sekte Jiwa Agung, ada sebuah gunung yang menembus langit. Gunung ini berwarna hijau segar dan tampak terlalu tinggi, seolah menopang dunia. Ini adalah tanah terlarang dari Sekte Jiwa Agung. Disinilah tempat tinggal banteng hijau leluhur tua. Wang Lin terbang dengan cepat dan semua batasan di depannya bergema, tapi tidak ada yang menghentikannya. Dia berhenti di luar Green Heavenly Peak dan menggenggam tangannya. Suaranya jelas bergema ke arah gunung. Itu Junior Wang Lin. Apakah Senior Green Bull ada di sini? Green Heavenly Mountain bergetar dan semua batasan di sekitarnya menghilang. Sebuah suara kuno bergema dari gunung. Di atas, aku akan menunggumu di sini. Wang Lin secara tidak sadar menyebarkan akal ilahi dan mengamati gunung itu. Meski gunung itu tampak normal, ada aura kuat di dalamnya. Aura ini berasal dari gunung. Ini adalah gunung yang dibentuk oleh harta karun. Wang Lin menerobos awan menuju gunung dan segera tiba di puncak. Puncak surgawi hijau. Green Bull yang terhormat sedang duduk dan jubah hijaunya berkibar tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Wang Lin tampak tenang ketika dia tiba di seberang banteng hijau terhormat dan duduk. Duduk di sana, Wang Lin berbicara perlahan, Soul Ai Dao memang luar biasa. Setelah 178.000 tahun berkultivasi, mungkin ia dapat bersaing dengan guru kerajaan surgawi. Saya mengagumi kedalaman sekte jiwa hebat. Ketika yang terhormat Green Bull mendengar ini, dia tertawa. Dia tidak terlihat malu. Dia agak tenang. Ya, perkataan Penatua Wang benar. Untuk memasuki Sekte Jiwa Agung saya dan segera bangga dengan Sekte Jiwa Agung saya adalah hal yang sangat bagus. Faktanya, lelaki tua ini juga berpikir demikian. Jika seseorang benar-benar dapat berkultivasi dengan pintu tertutup selama 178.000 tahun dan mengembangkan dao mata jiwa hingga selesai, mereka benar-benar dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan guru kekaisaran. 178.000 tahun mengolah satu mantra di mana tingkat kultivasi seseorang tidak akan meningkat sama sekali. Tubuh tidak akan memiliki kekuatan hidup yang cukup, jadi bagaimana orang seperti itu bisa ada? Kata-kata Wang Lin belak-belakan. Persyaratan 178.000 tahun membuatnya merasa tidak berdaya. Haha, bagaimanapun juga, lelaki tua ini belum pernah mendengar ada orang di Sekte Jiwa Agung yang menguasai dao mata jiwa. Bahkan nenek moyang generasi pertama hanya berhasil mencapai 4,1 miliar prasasti. Namun, bakat Penatua Wang luar biasa, dan Anda telah melalui banyak hal. Mungkin Anda akan menemukan cara untuk menguasai mantra terhebat Sekte Jiwa Agung saya. Green Bull yang terhormat tersenyum ketika dia berbicara. Omong kosong. Wang Lin sama sekali tidak sopan. Dia jarang berbicara seperti ini, tapi dia menganggap ekspresi banteng hijau terhormat saat ini terlalu jahat. Setelah Wang Lin berbicara, yang terhormat Green Bull terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Wang Lin akan merespons seperti ini. Setelah berkedip sejenak, yang terhormat Green Bull memang merasa sedikit bersalah dan tersenyum nakal. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Saya memiliki 3 hadiah yang telah disiapkan oleh Sekte Jiwa Agung untuk Anda. Itu seharusnya sangat berguna bagimu. Setelah dia mengatakan ini, dia melambaikan tangan kanannya dan 3 lampu muncul. Ada 3 kotak, dan mereka terbang menuju Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menyimpan ketiga kotak itu tanpa melihatnya. Mungkinkah butuh 178.000 tahun sebelum saya bisa membuka kotak itu? Leluhur tua banteng hijau terbatuk dan dengan cepat berkata, orang tua ini tidak tahu. Ketiga anugerah ini disiapkan oleh nenek moyang generasi pertama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang itu milikmu. Adapun apa yang ada di dalamnya, saya tidak tahu. Jika ada yang salah dengan mereka, jangan datang mencariku. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, yang terhormat Green Bull berdiri dan mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke langit. Sebuah celah muncul di luar gunung seperti celah spasial raksasa.
Itu adalah ruang lain yang luas di dalam celah itu, dan ada paviliun raksasa berlantai 9 di dalamnya. Paviliun ini tertutup kabut dan seolah menjulang di sana. Tekanan jiwa keluar dari celah tersebut. Wang Lin bahkan belum masuk tetapi sudah merasakan tekanannya. Orang tua ini masih memiliki tungku pil untuk disuling. Anda dapat memasuki paviliun kitab suci jiwa dan memilih mantra. Aturannya dari generasi ke generasi adalah Anda boleh memilih salah satu. Jika Anda ingin masuk lagi, Anda harus menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut. Setelah yang terhormat Green Bull berbicara, dia segera pergi dan menghilang. Wang Lin berdiri dan mengabaikan kepergian yang terhormat Green Bull. Dia melihat ke celah itu dan merenung sedikit sebelum melangkah masuk. Saat dia memasuki celah, tekanan kuat menyelimuti dirinya. Ini adalah ruang buram tanpa langit atau bumi. Satu-satunya yang ada hanyalah paviliun besar berlantai 9 yang diselimuti kabut. Ada dua patung binatang buas raksasa yang terlihat seperti aslinya di luar paviliun. Pintu paviliun ditutup dan sunyi senyap. Ada cahaya berkelap-kelip menembus kabut di lantai 6, seolah-olah seseorang sedang berjalan di dalam. Ada 3 kata besar di atas pintu. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Ini adalah tanah suci Sekte Jiwa Agung, tempat semua mantra dari generasi sebelumnya disimpan. Meski terlihat tenang, Wang Lin bisa merasakan jebakan tersembunyi di sini. Ada banyak jebakan yang menakutkan di sini. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melangkah menuju paviliun 9 lantai. Ketika dia sudah dekat, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat patung batu raksasa dari binatang buas itu. Binatang buas ini tampak seperti kilin tetapi berbeda. Sementara Wang Lin menoleh, binatang buas itu tiba-tiba bergerak. Daerah sekitarnya tampak terdistorsi dan sebuah suara bergema di benak Wang Lin. Serahkan gioknya. Mata Wang Lin berbinar. Dia dapat melihat bahwa patung ini memiliki jiwa binatang yang sangat kuat yang tersegel di dalamnya. Jiwa telah menyatu dengan patung itu dan bisa berubah menjadi banyak mantra. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan batu giok yang diberikan oleh banteng hijau terhormat muncul. Wang Lin hanya merasakan sesuatu menyapu dan kemudian melihat kilatan merah sebelum batu giok itu menghilang tanpa jejak. Mulut patung itu seperti sedang mengunyah, dan sesaat kemudian, ia memuntahkan batu gioknya. Kamu bisa memasuki Soul Scripture Pavilion dan memilih satu mantra. Patung batu itu mengirimkan pesan indera keilahian sebelum berhenti bergerak. Distorsi spasial menghilang dan tampak seperti patung biasa. Kecepatan yang luar biasa. Murid Wang Lin menyusut. Dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan patung itu. Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa lampu merah adalah lidah binatang itu. Setelah patung batu itu berhenti bergerak, sebuah celah terbuka di paviliun 9 lantai. Gelombang fluktuasi jiwa datang dari paviliun, membuat tekanannya semakin kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia melangkah menuju pintu dan masuk ke celah. Ketika dia memasuki lantai pertama paviliun Kitab Suci Jiwa, dia melihat rahasianya. Ini adalah ruangan yang lebarnya sekitar 10.000 kaki, dan ada banyak orang berukuran 7 inci yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Mata mereka tertutup dan tetap tidak bergerak, tetapi mereka semua mengeluarkan kultivasi yang kuat. Tatapan Wang Lin menyapu ribuan orang kecil. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah raga jiwa. Masing-masing jiwa mengandung sejenis mantra. Paviliun Kitab Suci Jiwa. Wang Lin bergumam setelah dia melirik ke lantai ini dan melihat tangga menuju ke lantai 2. Ada cahaya hantu, dan jika seseorang tidak memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, mereka tidak bisa naik. Jelas sekali semakin tinggi, semakin menakjubkan mantranya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan terbang melintasi ratusan tubuh jiwa untuk sampai di tangga. Saat dia menaiki tangga, muncul kekuatan penolakan yang menghentikannya untuk naik. Kekuatan penolakan ini sangat kuat dan dapat menghentikan semua kultivator non-langkah ketiga. Namun, bagi Wang Lin, itu tidak penting. Dia tetap tenang saat dia dengan lembut menaiki tangga ke lantai 2. Lapisan kedua paviliun Kitab Suci Jiwa juga berisi ribuan tubuh jiwa. Aura yang mereka keluarkan jauh lebih kuat daripada lantai pertama, tapi setelah sekilas, Wang Lin tidak menemukan mantra yang diinginkannya. Dia mencari ilusi berlapis-lapis dan mantra pemanggilan jiwa leluhur Sekte Jiwa Agung. Mantra ini sebagian besar ditujukan untuk para kultivator Nirwana Void dan dapat menunjukkan kekuatan luar biasa. Tapi itu tidak berguna bagiku. Wang Lin merenung sebelum dia menaiki tangga ke lantai 2. Lantai 3, lantai 4, lantai 5. Wang Lin tidak berhenti lama di setiap lantai hingga ia tiba di lantai 5. Di lapisan ini, jumlah tubuh jiwa berkurang drastis menjadi hanya sekitar 500.
Aura yang mereka keluarkan ada di sekitar Arcane Void. Ini jelas untuk para kultivator Arcane Void. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagaimana mereka berubah atau nyanyian mereka, dia bisa merasakan bahwa masing-masing dari mereka sangat kuat. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi jika salah satu tubuh jiwa di sini dibawa keluar, tapi dia tahu jika ditempatkan di dunia gua, itu akan menyebabkan bencana besar. Namun, meskipun mantra ini bersifat sementara, itu bukanlah yang diinginkan Wang Lin. Dia melihat ke tangga menuju lantai 6. Matanya berbinar dan dia berjalan ke sana. Ketika kakinya mendarat, Wang Lin merasakan gemuruh di benaknya seolah-olah dia dipukul oleh seseorang. Tubuhnya bergetar dan Fu-nya mendarat di anak tangga. Tubuhnya tetap tidak bergerak. Di lantai 6, Yan Lu sedang duduk di sana dengan tubuh jiwa melayang di atas kepalanya. Untaian energi jiwa keluar dari tubuh jiwa dan memasuki kepalanya. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga menuju lantai 6, Yan Lu tiba-tiba membuka matanya, dan itu menunjukkan cahaya aneh. Orang yang memasuki paviliun kitab suci jiwa saat ini kemungkinan besar adalah Wang Lin. Kultivasi orang itu aneh. Dia tidak mungkin hanya berada pada tahap akhir dari Spirit Void. Mari kita lihat apakah dia bisa datang ke sini, lalu saya bisa menilai kultivasinya. Episode 1833 Taruhan. Saat Wang Lin menaiki tangga ke lantai 6, yang terhormat Green Bull, yang pergi untuk memurnikan tungku pil, tiba-tiba membuka matanya. 5 lantai pertama tidak berisi mantra yang dia inginkan. Lantai 6 membutuhkan kemauan dari seorang kultivator Void Tribulan. Wang Lin ini belum mencapai tahap Void Tribulan, namun tubuhnya memiliki banyak rahasia. Mungkin dia bisa memasuki lantai 6. Namun, lantai 6 adalah batasnya. Sedangkan untuk lantai 7 dan 8, begitu seseorang masuk, ilusi akan muncul di Sekte Jiwa Agung. Tidak lebih dari 5 orang di Sekte Jiwa Agung yang dapat memasukinya. Adapun lantai 9, tidak seorang pun kecuali saya yang bisa masuk. Nenek moyang pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan membutuhkan 300 tahun untuk memasuki lantai 9. Green Bull yang terhormat tersenyum tipis dan menutup matanya. Wang Lin berdiri tak bergerak di tangga menuju lantai 6 dari lantai 5. Setelah sekian lama, matanya bersinar terang dan dia menghela napas dalam-dalam. Ilusi yang sangat kuat. Pada saat itu, dia menemukan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Waktu yang singkat, setengah dupa itu terasa seperti ratusan tahun baginya. Sekarang setelah dia sadar, matanya bersinar dan kaki kirinya melangkah maju. Pikirannya bergemuruh, tetapi ekspresinya tidak berubah. Kaki kirinya jatuh dan kaki kanannya terangkat. Dia berjalan 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah menyebabkan pikirannya bergemuruh, dan tekanan kuat menimpanya, mencoba menjatuhkannya dari tangga. Pembatasan belaka tidak bisa menghentikan saya. Bintang iblis dan iblis kuno Wang Lin di matanya muncul dan berputar. Suara letupan bergema di tubuhnya dan dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menahan tekanan untuk naik 5 langkah lagi. Saat ini, dia berada kurang dari 8 langkah dari pintu masuk ke lantai 6. Begitu dia sampai di sana, dia akan berada di lantai 6. Saya telah melawan para kultivator Void Tribulan, dan pembatasan ini hanya meniru tekanan dari seorang kultivator Void Tribulan. Saya, Wang Lin, lahir di dunia gua dan melangkah ke benua astral abadi. Saya memiliki avatar yang lahir dari asal-usul yang sama dengan leluhur kuno dan surgawi. Pembatasan ini tidak perlu dikhawatirkan. Tekad yang mengejutkan muncul dari Wang Lin saat dia dengan tenang berjalan menaiki tangga. Tidak ada jeda saat dia berjalan menuju langkah ke-6. Wang Lin berjalan 7 langkah, tapi masih ada 1 langkah lagi. Saat kaki Wang Lin hendak mendarat di langkah terakhir, pandangannya kabur. Ketika penglihatannya jelas, dia berada di tepi tebing. Begitu kakinya mendarat, dia akan jatuh ke jurang di bawah. Jauh di dalam jurang, teriakan menyedihkan bergema. Hantu seperti asap menyerbu ke arah Wang Lin. Melihat hantu yang menyerang dari dasar jurang, Wang Lin merenung. Dia tidak terburu-buru saat mengamati keanehan di sekitarnya. Pembatasan ini tampak sederhana. Rasanya seseorang hanya membutuhkan kemauan yang cukup kuat untuk mengabaikan jurang maut dan hantu untuk turun. Namun, Wang Lin merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, hantu dari jurang telah keluar lebih dari setengahnya. Jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin, kurang dari 100 kaki. Pembatasan ilusi ini memang pintar. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin dan berjalan maju tanpa mengubah arahnya. Saat langkahnya hendak mendarat, para hantu di jurang menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang menunggu ini. Tapi saat langkah Wang Lin mendarat, riak bergema dan dia menghilang. Saat dia menghilang, ilusi itu runtuh.
Wang Lin melangkah keluar dari tangga menuju lantai 6. Dia tidak menginjak langkah terakhir tetapi langsung memasuki lantai 6. Saat kakinya mendarat, pikirannya bergemuruh dan segalanya menjadi tenang. Pada saat ini, di dalam gua di Green Heavenly Mountain, yang terhormat Green Bull tidak terkejut sama sekali dan sedikit mengangguk. Sungguh layak seseorang yang diramalkan oleh nenek moyang lama yang akan datang. Tanpa peringatan apapun, dia akan berhasil memasuki lantai 6 untuk pertama kalinya. Ini sangat jarang. Kamu benar-benar muncul. Di lantai 6, mata Yan Lu menyipit saat dia melihat Wang Lin. Sejak kamu datang, kenapa aku tidak bisa datang? Wang Lin dengan tenang berjalan ke depan. Jika dia menginjak langkah terakhir, semua usahanya akan sia-sia. Trik pada langkah terakhir adalah tidak bisa diinjak, hanya dilompati. Selama berabad-abad, tidak diketahui berapa banyak orang yang gagal dalam langkah memasuki lantai 6 ini. Begitu seseorang gagal dalam ujian di paviliun kitab suci jiwa, mereka harus pergi dan menunggu kesempatan berikutnya untuk mencoba lagi. Seseorang pasti sudah memberitahumu misteri tangga menuju lantai 6 sebelumnya. Yan Luo berkata dengan tenang, mengira dia telah menebak jawabannya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat Yan Lu, tapi dia tidak berbicara. Perasaan ilahinya menyebar dan mengamati lantai 6. Jumlah tubuh jiwa di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lantai 5, hanya sekitar 60. Namun, setiap tubuh jiwa mengeluarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali bahwa mereka masing-masing berisi mantra yang sangat kuat yang hanya dimiliki oleh para kultivator Void Tribulan. Tindakan Wang Lin membuat Yan Lu berpikir dia diam-diam menyetujui pernyataannya. Dia menutup matanya dan tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Lagi pula, mereka tidak diizinkan bertarung di Soul Scripture Pavilion. Meskipun dia telah menjadi tetua sekte selama bertahun-tahun, dia tidak akan berani melanggar peraturan di sini. Paviliun Kitab Suci Jiwa adalah tempat untuk memilih mantra, itu adalah tanah suci dari Sekte Jiwa Agung. Ada banyak rahasia yang tak terbayangkan di sini, Yan Lu memahaminya dengan baik. Perasaan ilahi Wang Lin memindai lebih dari 60 tubuh jiwa. Di sini, dia menemukan mantra ilusi berlapis-lapis dan mantra asal fantasi jiwa yang digunakan Yan Lu. Khususnya, tubuh jiwa di atas Yan Lu adalah mantra asal fantasi jiwa yang dia cari. Seluruh lantai 6 sangat sunyi dan Wang Lin merenung sedikit sebelum berjalan maju. Kakinya mendarat di lantai 6, dan karena lantai 6 berlantai kayu, langkahnya menimbulkan suara berderit saat dia berjalan. Suaranya agak keras, dan menyebabkan Yan Lu membuka matanya dan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Lin mengabaikan Yan Lu sepenuhnya dan tiba di sebelah tubuh jiwa mantra ilusi berlapis-lapis. Dia dengan hati-hati melihatnya tapi kemudian perlahan mengerutkan kening. Yan Lu memperhatikan ekspresi Wang Lin dan mencibir. Dia secara alami tahu mengapa Wang Lin mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali masuk ke sini dan melihat mantra Dao terkenal dari Sekte Jiwa Agung, dia juga mengerutkan kening. Hanya metode pertama dari mantra ilusi berlapis-lapis yang ada di sini. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda bisa naik ke lantai 7 untuk 2 lantai berikutnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 8 atau 9, tubuh jiwa kuno lengkap untuk mantra ilusi berlapis-lapis ada di lantai 9. Oh! Wang Lin memandang Yan Lu dan tatapannya melewati tubuh jiwa di atasnya. Mantra Soul Fantasy Origin ini juga belum lengkap. Mungkinkah itu juga berada di lantai 7 ke atas? Tentu saja. Sekte jiwa hebat peduli dengan kekuatan. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda secara alami bisa mendapatkan mantra yang lengkap. Pintu masuk ke lantai 7 ada di sana. Apakah kamu berani mencoba? Yan Lu mencibir dan menunjuk tidak jauh. Ada satu set tangga kuno di sana yang menuju ke lantai 7. Paviliun Kitab Suci Jiwa sangat aneh. Tidak ada batasan untuk menjauhkan debu, jadi tangganya ditutupi debu untuk menunjukkan bahwa sudah lama tidak ada orang yang naik ke sana. Hanya ketika seseorang mendekat, mereka dapat melihat ada jejak kaki di tangga. Namun jejak kaki tersebut sangat tipis sehingga tertutup lapisan debu baru. Bisakah kamu naik? Yan Lu memandang Wang Lin dengan senyum jijik. Wang Lin tidak berbicara. Dia melihat ke tangga menuju lantai 7 dan mengerutkan kening. Seseorang mungkin memerlukan tekad dari seorang kultivator Void Tribulan tahap menengah untuk mencapai lantai 7. Akan sangat sulit bagi Wang Lin. Tidak perlu menyebutkan lantai 8 atau lantai 9 terakhir. Kalau tidak punya kemampuan untuk naik, jangan pilih-pilih. Mantra di sini saja sudah cukup untuk seumur hidupmu. Yan Lu menyimpulkan bahwa Wang Lin tidak bisa naik. Meskipun kata-katanya tidak terlalu kasar, makna tersembunyinya penuh dengan penghinaan. Mendengar perkataan Yan Lu, Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia berbalik untuk melihat Yan Lu.
Meski wajah wanita cantik ini diliputi rasa dendam, namun kecantikannya tak hanya tak luntur, namun justru membuatnya semakin menawan. Namun, penampilan fisik ini tidak berbeda dengan tulang putih bagi Wang Lin. Wang Lin memandang Yan Lu dan perlahan berkata, "Mengapa kita tidak bertaruh? Jika saya bisa naik ke lantai 7, apa yang ingin Anda pertaruhkan?" Kata-katanya bergema di lantai 6 dan mendarat di telinga Yan Lu. Matanya menyipit saat dia melihat tangga menuju lantai 7 dan mulai merenung. Betapa benarnya perkataan Wang Lin ini. Hanya segelintir orang yang bisa naik ke lantai 7. Saya mencoba sekali dan hanya berhasil mencapai langkah ke-7. Meskipun kultivasinya misterius, saya telah bertarung dengannya 2 kali. Jika saya tidak bisa naik ke sana, maka dia juga tidak akan bisa. Dia mengatakan ini untuk menemukan cara untuk mundur. Jika saya tidak setuju, maka dia dapat menghindari topik ini dan saya tidak dapat mengejeknya lagi. Jika kamu bisa memasuki lantai 7, aku berani bertaruh. Setelah Yan Lu selesai berpikir, matanya berbinar, dan dengan lambaian tangan kanannya, payung biru muncul di hadapannya. Yan Lu menatap Wang Lin dan kata-katanya menjadi dingin. Bagaimana denganmu? Jika Anda tidak bisa memasuki lantai 7, apa yang akan Anda pertaruhkan? Episode 1834 Keinginan untuk menginjak langit cerah. Ada kilatan cahaya darah. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan pedang darah itu mendarat di tanah. Pedang ini seharusnya cukup. Tatapan Yan Lu tersapu oleh pedang darah. Dia tahu bahwa pedang darah adalah harta karun klan Dao kuno. Itu layak menjadi taruhan yang setara dengan payung birunya. Bagus. Aku akan bertaruh denganmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terbentur oleh batasan di lantai 7. Murid Yan Lu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui Wang Lin. Agar dia mengeluarkan pedang ini. Bisakah dia benar-benar yakin bahwa dia bisa memasuki lantai 7? Ekspresi Wang Lin tenang dan dia tidak lagi memandang Yan Lu. Dia berjalan menuju tangga menuju lantai 7, namun langkahnya tidak cepat atau lambat. Setiap langkah menimbulkan riak dan sepertinya menginjak hati Yan Lu. Dia berhenti memahami tubuh jiwa di atasnya dan menatap Wang Lin, merasa sedikit gugup. Dia samar-samar merasa menyesal dan seharusnya tidak mencoba merangsang Wang Lin. Payung biru itu adalah harta karunnya yang sangat kuat, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Orang ini sangat pintar, dan pembohong. Saya khawatir setelah dia kalah, dia akan menemukan cara untuk mundur dari taruhan. Yan Lu memandang Wang Lin saat dia berjalan menuju tangga kuno. Wang Lin melihat ke tangga. Ada total 19 anak tangga menuju lantai 7. Sepertinya seseorang bisa dengan mudah bangun, tapi begitu dia mendekat, aura berbahaya memperingatkannya. Jika kemauannya kurang, maka menaiki tangga sama saja dengan bertahan dari amukan laut di atas perahu yang sepi. Apa, kamu tidak berani? Ketika Yan Lu melihat Wang Lin berhenti di depan tangga, dia sedikit santai. Dia benar-benar takut dia akan dengan tenang menaiki tangga tanpa masalah meskipun itu hampir mustahil. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap Yan Lu dengan penuh arti. Perhatikan baik-baik. Setelah Wang Lin berbicara, matanya bersinar dan kakinya mendarat di anak tangga pertama. Saat kakinya mendarat, langit di atas Sekte Jiwa Agung tiba-tiba berubah. Sebuah tangga raksasa selebar ratusan kilometer muncul di langit di atas Sekte Jiwa Agung. Tangga terang menerangi langit gelap di atas Sekte Jiwa Agung. Gemuruh menggelegar bergema di malam yang gelap, membangunkan banyak kultivator Sekte Jiwa besar dari kultivasi mereka. Indra ilahi mereka menyebar atau mereka terbang begitu saja dari puncaknya untuk melihat tangga raksasa di langit. Seseorang sedang mencoba memasuki lantai 7 paviliun kitab suci jiwa. Kepala berambut putih itu. Dari penampilannya, bukankah itu tetua baru, Wang? Meskipun kultivasinya tidak buruk, akan sangat sulit untuk memasuki lantai 7. Ada sesuatu yang menarik untuk dilihat. Sudah hampir 100 tahun sejak seseorang mencoba memasuki lantai 7. Selain orang-orang tua itu, hampir tidak ada yang berani memasuki lantai 7. Pembatasan di dalam Soul Scripture Pavilion sangat kuat. Kecuali seseorang berhasil memasuki lantai 7 satu kali, tangga itu akan terus muncul di langit agar semua orang dapat melihat upayanya memasuki lantai 7. Saya pikir Wang yang lebih tua ini pasti akan gagal. Ada total 19 anak tangga, dan pada anak tangga pertama berdiri sosok yang sangat besar. Sosok ini memiliki rambut putih. Itu adalah Wang Lin. Ini adalah ilusi yang akan diciptakan oleh paviliun kitab suci jiwa ketika seseorang ingin memasuki lantai 7. Itu adalah sesuatu yang terjadi sejak zaman kuno. Siapapun yang ingin naik ke lantai 7 akan diawasi oleh semua orang.
Itu adalah rasa kemuliaan tetapi juga tekanan yang besar. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, maka semua orang akan melihat performa orang tersebut, termasuk keadaan menyesalnya saat dipukul mundur. Justru karena itulah tidak banyak orang yang mencoba memasuki lantai 7. Di Sekte Jiwa Agung, beberapa sinar cahaya terbang keluar dari puncaknya masing-masing. Materi hidup semacam ini tidak jarang tetapi tidak mudah untuk dilihat. Sejak mereka menemukannya, mereka sangat tertarik. Namun, sangat sedikit orang yang mengira Wang Lin akan berhasil. Sebagian besar berharap melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Bahkan Green Bull yang terhormat mengerutkan kening. Dia mendongak. Pandangannya menembus gunung dan melihat ilusi di langit. Dia agak ceroboh. Dengan tingkat kultivasi ini, tidak mungkin untuk memasuki lantai 7. Green Bull yang terhormat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ini cara yang bagus untuk sedikit menahan semangatnya. Jangan berpikir Sekte Jiwa Agungku sesederhana itu. Pada saat yang sama, pada 3 hingga 5 puncak yang dimiliki oleh monster tua yang biasanya selalu berada dalam kultivasi pintu tertutup, pemiliknya membuka mata dan melihat ke atas. Menarik. Sudah sulit untuk memasuki lantai 6 dengan tingkat kultivasinya, namun dia masih ingin memasuki lantai 7. Anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam ilusi di langit, kaki kanan Wang Lin mendarat di anak tangga pertama. Matanya terpejam dan dia tetap tidak bergerak. Namun, tak lama kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke ujung tangga. Dia mengangkat kakinya dan mulai berjalan ke depan. Dengan setiap langkah, gemuruh menggelegar bergema di dalam Sekte Jiwa Agung. Dalam sekejap, Wang Lin menaiki 5 langkah. Di lantai 6, Yan Lu menatap Wang Lin. Setelah melihatnya menaiki 5 anak tangga, ekspresinya berubah tetapi segera kembali normal. Jadi bagaimana kalau dia bisa berjalan 5 langkah? Dia tidak bisa mencapai langkah ke-7. Yan Lu mengepalkan tinjunya dan benar-benar lupa memahami tubuh jiwa di atasnya. Fokusnya tertuju pada Wang Lin. Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya berdebar kencang seperti badai. Setelah mengambil langkah kelima, seolah-olah dia tenggelam dalam jurang tak berujung. Ketika kakinya mendarat, perasaan ilahi yang kuat memasuki tubuhnya dan membombardir pikirannya. Mundur, mundur, mundur. Meskipun suara itu hanya mengucapkan 2 kata, kata-kata itu bergema tanpa henti di benak Wang Lin. Seolah-olah ratusan ribu orang meneriakinya. Suara itu membuat Wang Lin merasa tubuh ini akan terkoyak. Seolah-olah dia akan terhapus dari dunia ini jika dia tidak mundur. Kaki Wang Lin berhenti di langkah kelima dengan suara ini. Dia menatap tangga dengan mata penuh tekad. Esensi tubuh yang sebenarnya, kumpulkan. Tangan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk. Bagian dari Sekte Jiwa Agung bergemuruh dan lautan api meletus dari gunung api Vena. Lautan api menutupi langit dan sebuah wajah raksasa muncul. Wajah ini adalah inti tubuh Wang Lin yang sebenarnya. Dalam sekejap, api mengerikan ini menyerang tangga ilusi dan Wang Lin, memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, di paviliun kitab suci jiwa, di tangga menuju ke lantai 7, Wang Lin diselimuti lautan api dan tubuh aslinya muncul. Saat tubuh aslinya muncul, matanya bersinar terang. Dia memperoleh kekuatan baru saat dia mengangkat kakinya dan melangkah maju sekali lagi. Langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8. Wang Lin tidak berhenti. Dia bergegas ke langkah ke-13 dalam sekejap. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yan Lu, yang sedang mengamatinya, tiba-tiba berdiri. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyadari kalau tangan kanannya memutih karena mengepal. Mustahil. Pada saat yang sama, ekspresi semua orang di Sekte Jiwa Agung yang melihat Wang Lin mengambil beberapa langkah dan mendarat di langkah ke-13 berubah drastis. Setelah jeda 1 kali di langkah kelima, dia langsung menuju ke langkah ke-13. Orang ini memiliki kemauan yang sangat kuat. Itu adalah tubuh esensi sejati. Itu adalah tubuh esensi sejati. Penatua Wang ini sungguh luar biasa. Hanya 6 langkah lagi dan dia bisa memusatkan lantai 7. Esensi tubuh asli Wang Lin bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang di Sekte Jiwa Agung. Kejutan yang dibawanya sungguh tak terlukiskan. Seluruh Sekte Jiwa hebat sedang gempar. Bahkan beberapa monster tua yang berada dalam kultivasi pintu tertutup pun dipindahkan. 13 langkah. Di Green Heavenly Peak, mata yang terhormat Green Bull menjadi serius. Namun, dia tetap duduk di sana dan tidak keluar. Aku meremehkannya. Esensi tubuh aslinya sangat dekat untuk menjadi celestial sejati. Esensi tubuh sejati, esensi celestial sejati. Ada perbedaan satu kata, tetapi perbedaannya adalah sebuah jurang. Namun, 13 langkah adalah batasnya.
Paling banyak, dia bisa mengambil 3 langkah lagi. Kultivasi Green Bull yang terhormat tidak dapat diduga. Intuisinya sangat bagus dan jarang salah. Di dalam paviliun kitab suci jiwa, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-13 naik ke lantai 7. Dia bisa sampai di sini berkat kekuatan tubuh aslinya, tapi saat ini, suara di dalam pikirannya telah meningkat beberapa kali lipat. Mundur. Teriakan itu bergema di benaknya dan terus menyerang jiwa aslinya. Meski terlihat tenang, pandangannya menjadi kabur. Kebingungan ini dilihat oleh Yan Lu, para kultivator sekte jiwa agung yang tak terhitung jumlahnya, dan monster-monster tua yang biasanya berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia akan gagal. Yan Lu mengungkapkan senyuman gembira. Sepertinya dia masih belum bisa memasuki lantai 7. Sebagian besar kultivator di sekte jiwa agung diam-diam menggelengkan kepala. Namun, pada saat ini, kebingungan di mata Wang Lin tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan cahaya mengerikan. Yan Lu, kamu merayakannya terlalu dini. Aku akan mengambil payungmu itu. Episode 1835 taruhan lagi. Setelah Wang Lin berbicara, kakinya mendarat di anak tangga ke-14. Pada saat ini, esensi tubuh sejati di belakangnya berubah menjadi lautan api dan mengalir ke dalam tubuhnya. Wang Lin menjadi satu dengan tubuh aslinya dan melangkah maju. Ini adalah langkah ke-15. Dunia bergemuruh dan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sekte jiwa agung mengamati. Ketika mereka melihat Wang Lin mengambil langkah ke-15, dia mengambil langkah lainnya. Ini adalah langkah ke-16. Hanya 3 lagi. Keinginanku tidak akan menyerah bahkan pada langit, kenapa aku harus mundur? Esensi hidup dan mati Wang Lin keluar dari tubuhnya. Esensi ethereal tidak terpengaruh oleh benua astral abadi. Saat itu meletus, Wang Lin melangkah ke langkah ke-17. Keinginanku telah menembus dunia gua dan benua astral abadi. Saya orang pertama yang meninggalkan dunia gua. Bahkan jika ini adalah keinginan dari seorang kultivator Void Tribulan tahap menengah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memaksaku mundur? Esensi benar dan salah Wang Lin muncul di hadapannya. Tubuhnya seperti ilusi, dan saat dia berubah dengan cepat, dia mendarat di anak tangga ke-18. Adegan ini dilihat oleh semua murid sekte jiwa agung, dan itu mengguncang hati mereka. Saat Yan Lu melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Bahkan monster tua di sekte jiwa agung yang sering berkultivasi dengan pintu tertutup berjalan keluar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Keinginanku tidak bisa dihancurkan oleh pembalasan ilahi. Saya mengambil kembali takdir saya sendiri dari pembalasan ilahi. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mengabdi tetapi untuk mengambil kembali takdir saya sendiri. Saya datang ke benua astral abadi bukan untuk mematuhi tetapi untuk berjalan di atas langit. Mata Wang Lin bersinar saat esensi karmanya meletus. Kakinya mendarat di anak tangga ke-19 dan dia memasuki lantai 7. Saat kakinya mendarat, ilusi di atas sekte jiwa agung bersinar terang. Semua murid sekte jiwa agung memandang ilusi itu dengan hormat. Yang kuat akan dihormati, dimanapun mereka berada. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberitahu semua orang di sekte jiwa hebat bahwa dia bisa memasuki lantai 7. Semua orang yang tidak memiliki pandangan baik tentang dia gemetar di dalam hati mereka dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mulai sekarang, lantai 7 bukan lagi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh 5 orang selain leluhur. Sekarang ada satu lagi. Saat semua orang tetap diam, sebuah desahan datang dari jauh. Pada saat yang sama, di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull merenung. Dia masih duduk di sana dan tidak melihat ke atas, tapi tatapannya serius. Dia benar-benar memasuki lantai 7. Nenek moyang berkata bahwa orang ini akan memasuki lantai 7 dalam 3 tahun, lantai 8 dalam 30 tahun, dan lantai 9 dalam 300 tahun untuk membawa kekayaan terbesar bagi sekte jiwa agungku. Sekarang, sudah berubah. Ketika Wang Lin melangkah ke lantai 7 paviliun kitab suci jiwa, dia berbalik untuk melihat Yan Lu yang pucat. Dia melambaikan lengan bajunya dan pedang darah serta payung biru terbang ke arahnya. Yan Lu, aku akan mengambil payungnya. Yan Lu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk mengambil payung, tapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Dengan keraguan saat itu, payung dan pedang darah tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan pedang darah itu dan mengambil payung biru itu. Saat dia hendak menghapus perasaan ilahi Yan Lu untuk menjadikannya miliknya, suara dinginnya bergema dari lantai 6. Wang Lin, apakah kamu masih mau bertaruh? Mata Wang Lin berbinar. Dia mencibir dan menghentikan gerakannya untuk menghapus perasaan ilahi. Dia memegangnya di tangannya dan berbicara perlahan.
Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Aku yakin kamu tidak bisa masuk ke lantai 8. Apakah kamu berani bertaruh? Yan Lu pindah ke bawah tangga tetapi tidak berani menginjaknya. Dia menatap Wang Lin. Wang Lin tidak segera berbicara tetapi merenung. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu mengembalikan harta itu kepadaku. Tetapi jika kamu menang, aku. Sebelum Yan Lu selesai berbicara, Wang Lin memotongnya. Mengapa aku harus terus bertaruh denganmu? Kata-kata Wang Lin tenang saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke lantai 7, di mana terdapat kurang dari 30 tubuh jiwa. Wang Lin, jika kamu menang, aku akan memberikan harta ini padamu. Yan Lu melambaikan tangannya dan labu kecil berwarna ungu muncul. Saat labu itu muncul, fluktuasi jiwa datang darinya. Ini adalah harta karun dari leluhur ke-9, Luo Yunhai, dan saya secara tidak sengaja menemukannya. Dia mengumpulkan 1 miliar jiwa Dao di dalamnya dan sekarang sudah rusak, tetapi masih memiliki 30 juta jiwa Dao di dalamnya. Meski hanya bisa digunakan sekali, ia bisa meluncurkan serangan yang setara dengan kultivator Void Tribulan tahap pertengahan puncak. Item ini adalah alasan aku bisa memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Dengan ini, Anda juga dapat memanggil leluhur ke-9 dengan Soul Fantasy Origin. Selama kamu bisa memasuki lantai 8, kamu bisa mengambil ini. Apakah kamu bersedia bertaruh? Suara Yan Lu tajam saat bergema di paviliun kitab suci jiwa. Langkah kaki Wang Lin berhenti dan dia merasakan fluktuasi jiwa dari lantai 6. Dia saat ini kekurangan harta. Jika dia menginginkan pijakan di benua astral abadi, selain kekuatannya sendiri, harta adalah kuncinya. Jika aku bisa mendapatkannya, maka aku akan memiliki kartu as pembunuh yang dapat mengancam para kultivator Void Tribulan tingkat menengah. Wang Lin merenung saat tatapannya menyapu tangga menuju lantai 8. Debu di tangga bahkan lebih tebal. Sudah jelas sudah lama sekali sejak seseorang menginjaknya. Perasaan ilahi Wang Lin telah menyapu tubuh jiwa di lantai 7. Soul Fantasy Origin yang lebih lengkap dan ilusi berlapis-lapis hadir. Namun yang ada di lantai 8 akan lebih lengkap. Jika aku tidak menggunakan kekuatan avatarku di kehampaan, akan sangat sulit untuk naik ke lantai 8. Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mengukur untung dan rugi saat dia perlahan merasakan avatarnya di kehampaan. Yan Lu berada di lantai 6, menunggu jawaban Wang Lin. Dia sedikit cemas, dia khawatir Wang Lin tidak akan setuju, atau begitu Wang Lin setuju, dia benar-benar punya metode untuk naik ke lantai 8. Ini seharusnya tidak mungkin. Payung itu sangat berguna bagiku. Aku tidak mau membiarkan dia menerima begitu saja. Lantai 8. Berisi kehendak Void Tribulan tahap akhir. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia pasti terluka saat mencapai lantai 7. Dia tidak akan pernah bisa mencapai lantai 8. Saat Yan Lu sedang memikirkan hal ini dengan cemas, kata-kata Wang Lin bergema dari lantai 7. Karena kamu ingin bertaruh, ayo bertaruh. Kata-kata Wang Lin sangat menentukan. Labu berisi 30 juta jiwa Dao itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Ketika dia memeriksa avatarnya, dia menemukan bahwa pertumbuhannya lebih cepat dari yang dia harapkan, jadi meskipun itu mengirimkan sejumlah kekuatan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi avatarnya. Setelah mempertimbangkan semua ini, Wang Lin mengambil keputusan. Saat Yan Lu mendengar kata-kata Wang Lin, dia mulai merasa menyesal. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketegasan kata-kata Wang Lin membuatnya khawatir. Ini, ada keraguan di mata Yan Lu. Apa, kamu tidak berani? Jika Anda tidak berani, lupakan saja. Jangan salahkan aku karena menghapus kesadaran ilahi pada payung biru ini. Wang Lin tersenyum dan memegang payung biru di tangan kanannya. Dia mengangkat tangan kirinya untuk menghapus perasaan ilahi yang tersisa di sana. Oke, aku berani bertaruh denganmu. Saya tidak percaya Anda bisa naik ke lantai 8. Yan Lu mengatupkan giginya. Wang Lin tertawa dan menyerbu menuju bintang menuju lantai 8. Pikiran Wang Lin dan avatar dalam kehampaan membentuk koneksi. Koneksi ini mengabaikan semua batasan di Sekte Jiwa Agung dan bahkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di paviliun kitab suci jiwa. Bahkan hukum benua astral abadi tidak dapat menghentikan kekuatan yang mengalir ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan 7 langkah, dia sampai di tangga menuju lantai 8. Dengan 1 langkah, dia berjalan maju. Yan Lu, perhatikan baik-baik. Saat kaki Wang Lin mendarat di tangga, banyak kultivator di luar siap untuk bubar. Namun hati mereka gemetar dan mereka semua melihat ke atas. Bahkan ekspresi monster tua pun berubah. Ilusi telah menghilang dari langit Sekte Jiwa Agung, tetapi pada saat ini, tangga yang lebih besar dan terang tiba-tiba muncul.
Rangkaian tangga menuju ke lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Sosok Wang Lin muncul di tangga sekali lagi. Kepala berambut putih itu mengejutkan pikiran semua orang. Dia sebenarnya ingin menuju ke lantai 8. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat, bahkan dalam ratusan tahun. Aku benar-benar akan melihat seseorang mencoba menembus lantai 7 dan 8 sekaligus. Kegaduhan bergema saat para tetua di kultivator pintu tertutup semuanya memandang dengan ekspresi serius. Di Green Heavenly Peak, yang terhormat Green Bull tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia bangkit dan ekspresinya terus berubah. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia pergi ke lantai 8. Menuju ke lantai 7 3 tahun lebih awal adalah satu hal, tetapi memasuki lantai 8 30 tahun lebih awal adalah. Nenek moyang tua tidak tahu apakah ini baik atau buruk bagi Sekte Jiwa Agung. Namun, menyimpang dari ramalan nenek moyang kuno menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Di lantai 6, Yan Lu tidak bisa memasuki lantai 7 atau melihat perubahan di sana. Bahkan inderanya tidak bisa masuk, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia memiliki metodenya sendiri. Di puncak baru yang diberikan Yan Lu, salah satu muridnya menatap langit dengan kaget. Dia gemetar dan matanya tiba-tiba kehilangan fokus dan digantikan dengan niat membunuh. Pada saat itu, jiwa murid perempuan itu ditekan dan perasaan ilahi yang ditinggalkan Yan Lu di puncak mengambil alih, menjadikannya mata Yan Lu. Episode 1836 Penindasan Avatar. Langit dan bumi bergetar dan tangga raksasa itu seolah mengarah ke surga itu sendiri. Wang Lin berdiri di anak tangga pertama seperti dewa surgawi. Rambut putihnya yang berkibar memberinya kesan elegan. Dia menundukkan kepalanya dan tatapannya menyapu tanah. Akhirnya, pandangannya tertuju pada puncak Yan Lu dan murid yang telah diambil alih oleh akal ilahi Yan Lu. Murid perempuan itu gemetar dan menunjukkan ekspresi terkejut. Yan Lu merasa perasaan ilahinya akan tersingkir dari murid perempuan itu. Jika tatapan Wang Lin bertahan sedikit lebih lama, perasaan ilahinya akan hilang. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Meskipun banteng hijau leluhur tua juga bisa melakukannya, aura ini membuat Yan Lu merasa berbeda. Saat ini, dari sudut pandang Yan Lu, Wang Lin ini bukan lagi Wang Lin yang sama yang dia temui. Perasaan ini jelas berbeda. Memang mereka adalah orang yang sama, tapi mereka membawa dua jenis kejutan yang berbeda. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Setiap kultivator yang bertemu dengan tatapan Wang Lin merasakan pikiran mereka bergemuruh dan akan mundur. Mereka semua merasakan perasaan mengerikan saat jiwa asal mereka dikeluarkan dari tubuh mereka. Terlepas dari tingkat kultivasi, apakah itu murid terendah, tetua sekte, dan bahkan monster tua itu, semua orang merasakan hal yang sama, bahwa jiwa asal mereka akan terpisah dari tubuh mereka. Semua ini karena tatapan menakutkan Wang Lin. Ada juga banteng hijau leluhur tua di puncak surgawi hijau. Setelah Wang Lin melihat ke arah Yan Lu, dia segera melihat ke sana. Ketika tatapan yang terhormat Green Bull bertemu dengan tatapan Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya bergetar dan gas hijau muncul di belakangnya untuk membentuk tubuh aslinya. Tatapan Wang Lin segera menghilang, tapi banteng hijau terhormat masih merasakan jantungnya bergetar, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Tatapan itu kejam, acuh tak acuh, seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya dan harus memujanya. Leluhur tua banteng hijau yang terhormat belum pernah ke ibu kota kerajaan di negara-negara kuno. Jika dia melihat patung leluhur kuno yang menjulang tinggi itu, maka dia akan memiliki perasaan yang familiar. Aura bayangan besar Wang Lin di langit ternyata sangat mirip dengan aura leluhur kuno, namun ada beberapa perbedaan pada detailnya. Ini, apa yang terjadi padanya? Orang ini jelas bukan Wang Lin. Siapa dia? Wajah Green Bull yang terhormat pucat dan dia bergegas keluar dari gua. Dia berdiri di luar, dan ekspresinya sangat serius. Di langit, bayangan raksasa Wang Lin menarik pandangannya dan menutup matanya. Green Bull yang terhormat tidak mengetahui rahasia Wang Lin dan tidak mengetahui bahwa itu juga Wang Lin. Namun, aura mengejutkan itu datang dari avatar Wang Lin. Saat Wang Lin menutup matanya, dia mengangkat kakinya dan dengan tenang mengambil langkah. Ketika langkahnya mendarat, suara gemuruh menggema. Ilusi tangga bergetar seolah tidak mampu menahan Wang Lin. Seolah-olah langkah Wang Lin muncul dari kehampaan yang jauh. Lupakan paviliun kitab suci jiwa, rasanya bahkan sekte jiwa agung atau bahkan seluruh benua banteng hijau tidak dapat menahan langkah ini. Ketika gemuruh menggelegar bergema, Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tidak berhenti, tapi dia juga tidak terburu-buru.
Dia sangat tenang dan menaiki tangga seolah-olah ini adalah rumahnya. Langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Semua orang di Sekte Jiwa Agung diam-diam mengawasinya naik 15 langkah. Dia telah menaiki 15 anak tangga itu tanpa berhenti sama sekali, seolah-olah pembatasan pada anak tangga tersebut tidak berarti apa-apa baginya. Adegan ini menyebabkan para murid Sekte Jiwa Agung menjadi pucat. Itu mengejutkan semua monster tua di kultivasi pintu tertutup. Banteng hijau leluhur tua tersentak. Perasaan ilahi Yanlu pada murid perempuan itu bergetar dan dia hampir kehilangan kendali. Dia mengepalkan tinjunya sampai kukunya menembus dagingnya dan darah mulai menetes. Dunia bergemuruh. Wang Lin mengangkat kakinya dengan mata terpejam. Dia melangkah ke langkah ke-16, lalu ke langkah ke-17. Pada langkah ke-18, dia tiba-tiba membuka matanya. Tekanan surgawi menyebar dari matanya dan menyelimuti bumi di bawahnya. Siapapun yang melihatnya menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Perasaan ilahi Yanlu yang ada di dalam salah satu muridnya bergetar. Seolah-olah perasaan ilahinya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Yanlu, aku menang. Suara tenang bergema di seluruh dunia tepat sebelum Wang Lin mengambil langkah terakhir dan melangkah ke langkah ke-19. Dia tiba di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Saat kata-katanya bergema, perasaan ilahi murid perempuan Yanlu telah mengambil alih gemetar. Perasaan ilahinya perlahan menghilang. Murid perempuan itu mundur beberapa langkah, dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, seluruh Sekte Jiwa Agung menjadi sunyi senyap. Namun, tak lama kemudian, keributan besar menyebar ke seluruh sekte. Dia berhasil menembus lantai 7 dan 8 secara berurutan. Penatua Wang sebenarnya telah memasuki lantai 8. Pandangannya terlalu menakutkan. Saya belum pernah menemukan tatapan seperti itu dari kultivator manapun. Di Green Heavenly Peak, leluhur tua Green Bull melihat ilusi yang perlahan menghilang. Ekspresinya terus berubah hingga dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di paviliun kitab suci jiwa, Yanlu, yang berada di lantai 6, kehilangan semua warna di wajahnya. Tubuhnya gemetar saat dia diam-diam berdiri di pintu masuk tangga menuju lantai 7. Labu di tangannya sepertinya dikelilingi oleh kekuatan yang kuat untuk mengambilnya. Namun, pada saat ini, Yanlu mengatupkan giginya dan berpegangan pada labu tersebut, melawan kekuatan itu. Oh, apakah kamu akan membatalkan taruhannya? Saat Yanlu menggenggam tongkat itu, suara Wang Lin terdengar dari lantai 8 di atas. Di saat yang sama, langkah kaki bergema di atas Yanlu. Saat Wang Lin berjalan ke lantai 8, dia berbalik untuk turun. Setelah berhasil memasuki lantai 7 dan 8 satu kali, dia bisa naik turun sesuai keinginannya. Naik turun tangga tidak lagi menimbulkan ilusi, dan tidak ada orang di luar yang dapat melihat apa yang terjadi. Namun, Yanlu merasa seperti makhluk kuat turun dari lantai 8. Suara langkah kaki yang berderit bergema di dalam Soul Scripture Pavilion. Wang Lin perlahan menuruni tangga dan segera tiba di lantai 7. Kamu membuat taruhan tetapi ingin membatalkannya. Aku tidak meminta taruhan ini, kamu yang meminta. Suara Wang Lin tenang, mencapai telinga Yanlu dari lantai 7. Pupil mata Yanlu menyusut dan dia melihat kaki kanan Wang Lin mendarat di tangga. Dari posisinya, dia tidak bisa melihat Wang Lin, hanya kaki kanannya. Saat kaki Wang Lin mendarat, Yanlu merasa seperti sedang menghadapi seluruh dunia. Apakah kamu yakin ingin merusaknya? Wang Lin perlahan menuruni tangga, dan suaranya dipenuhi rasa keagungan. Suaranya sepertinya mengesampingkan batasan di sini dan melampaui hukum benua astral abadi saat turun ke Sekte Jiwa Agung. Saat Wang Lin terus berjalan, kaki dan tubuhnya perlahan muncul di matanya. Apa kamu yakin? Jawab aku. Wang Lin mendarat di langkah ke-9, memperlihatkan tubuhnya. Kata-katanya tenang, tapi bergema seperti guntur. Wajah Yanlu tenang dan dia mundur beberapa langkah. Matanya menunjukkan kepanikan. Pada saat ini, dia melupakan tingkat kultivasinya sendiri dan merasa seperti semut di hadapan Wang Lin. Dan Wang Lin tidak terlihat seperti Wang Lin baginya. Siapa kamu? Ada garis darah di mata Yanlu dan suaranya hampir serak. Wang Lin menggunakan kekuatan avatarnya untuk menekan Yanlu. Setelah benar-benar menekannya, dia akan meninggalkan celah di hati daunnya. Di masa depan, ketika mereka bertemu satu sama lain, dia akan takut padanya. Akibatnya, wanita ini tidak lagi menjadi ancaman baginya di masa depan. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka, dan Wang Lin tidak ingin menghancurkan hati daunnya. Di masa depan, wanita ini bisa berkultivasi secara normal, tetapi dia akan takut pada Wang Lin dan menghindari menjadi musuhnya. Serahkan.
Wang Lin turun sekali lagi dan berjalan 2 langkah lagi. Dia dengan santai mengangkat tangan kanannya. Namun, Yan Lu merasa kedua langkah itu telah menghantam hatinya. Dia merasa dunia telah runtuh dan menekannya. Jika dia tidak mengikuti perintah Wang Lin, dia akan dihancurkan sampai mati oleh dunia. Sambil gemetar, cahaya di mata Yan Lu tampak menyebar. Dia tidak dapat menahan tekanan di dalam hatinya. Pada saat ini, tekanan dari Wang Lin menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Tangan kanannya perlahan mengendur dan labu itu terbang dari tangannya dan jatuh ke telapak tangan Wang Lin. Mata Wang Lin tenang tapi bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam seluruh aura avatarnya dan menggunakannya untuk menekan seseorang. Kekuatan aura ini juga mengejutkannya. Wang Lin meraih labu di tangannya, berbalik, dan menaiki tangga kembali ke lantai 7 dan 8. Dia masih akan memilih mantra. Baru setelah Wang Lin menghilang dari pandangan Yan Lu, perasaan menakutkan itu perlahan menghilang. Tubuh Yan Lu melunak dan dia mundur beberapa langkah. Hatinya terasa pahit dan ekspresi wajahnya rumit. Wang Lin perlahan kembali ke lantai 8. Tempat ini tertutup debu, seolah sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Tempat ini tidak besar. Ia memiliki 9 tubuh jiwa berukuran 7 inci yang memancarkan cahaya lembut. 9 tubuh jiwa ini berisi 9 mantra Dao yang sangat kuat dari Sekte Jiwa Agung. Masing-masing bisa menghancurkan dunia. Episode 1837 Mata Jiwa Dao. Di lantai 8 Paviliun Kitab Suci Jiwa, aura mengejutkan di tubuh Wang Lin perlahan menghilang hingga hilang dan kembali ke avatar di kehampaan. Wang Lin tidak ingin menggunakan terlalu banyak kekuatan dari avatarnya. Dia akan menggunakan jumlah yang tepat dan tidak menyia-nyiakannya. Tidak ada manfaatnya menggunakan terlalu banyak, dan itu bisa menyebabkan avatarnya layu. Adapun meminjam kekuatan avatar untuk memasuki lantai 9, pemikiran ini muncul di benak Wang Lin sejenak. Namun, dia merasakan betapa kuatnya pembatasan pada tangga itu, dan biaya untuk menaikinya terlalu besar. Tidak ada gunanya mencoba pada tingkat kultivasinya saat ini. Setelah mengukur untung dan rugi, Wang Lin menyerah pada gagasan naik ke lantai 9. Dia menyebarkan aura dari avatarnya dan mulai mengamati lantai 8. Dia hanya bisa memilih satu mantra di Soul Scripture Pavilion, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Tatapannya menyapu 9 tubuh jiwa berukuran 7 inci. Wang Lin merasakan mantra Soul Fantasy Origin, mantra ilusi berlapis-lapis, dan Soul Eye Dao yang membuatnya tersenyum pahit di antara 9 tubuh jiwa di sini. Sedangkan untuk mantra lainnya, Wang Lin belum melihat ada orang yang menggunakannya secara pribadi, tapi dia masih memindainya. Sekte Jiwa Hebat fokus pada mantra ilusi jiwa. Kebanyakan murid inti bisa menggunakan mantra ilusi berlapis-lapis ini, tapi mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah ilusi 8 lapis tercipta, kekuatannya menghancurkan surga. Mata Wang Lin berhenti pada tubuh jiwa ketiga di antara 9. Tubuh jiwa ini mengandung ilusi berlapis-lapis. Hanya 8 lapisan. Batas mantra ini adalah 9. Tanpa lapisan ke-9, mantra ini tidak lengkap. Wang Lin mengerutkan kening. Sepertinya versi lengkapnya ada di lantai 9. Wang Lin merenung dan melihat tubuh jiwa ke-7. Aura dari tubuh jiwa ini sama kuatnya dengan ilusi berlapis-lapis. Tubuh jiwa ke-7 ini berisi asal fantasi jiwa yang digunakan Yan Lu, dan mantra ini selesai di lantai 8. Wang Lin merenung sedikit dan mulai mempertimbangkan keduanya. Bahkan jika saya tidak pergi ke lantai 9 sekarang, pada akhirnya saya akan pergi ke sana. Lagi pula, ilusi berlapis-lapis adalah sesuatu yang mutlak harus kudapatkan. Dengan cara ini, tidak perlu memilihnya sekarang, dan dengan labu jiwa, asal fantasi jiwa lebih cocok sekarang. Setelah merenung sedikit, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan berubah pikiran. Dia berjalan ke tubuh jiwa ke-7 dan duduk. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke tubuh jiwa ke-7. Tubuh jiwa ke-7 bergetar dan melepaskan cahaya hantu yang menyelimuti seluruh lantai 8. Perlahan-lahan melayang ke atas kepala Wang Lin, membuatnya tampak seperti sedang berkultivasi. Gelombang untaian seperti hantu datang dari tubuh jiwa ke-7 dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lubangnya. Ekspresi Wang Lin tenang, dan saat untaian seperti asap memasuki tubuhnya, dia bisa mendengar suara bergumam di telinganya. Perlahan-lahan itu tertanam dalam jiwanya dan menjadi kebiasaannya. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin duduk di lantai 8 selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap Soul Fantasy Origin dari tubuh jiwa 7 inci.
Dia tidak tahu bahwa sosoknya telah tertanam dalam di benak setiap murid dan hampir menjadi legenda. Untuk menembus lantai 7 dan 8 sekaligus, meski sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun sangat sedikit yang melakukannya. Identitas dan asal-usul Penatua Wang yang baru diangkat menjadi subjek spekulasi di antara para murid Sekte Jiwa Agung. Ada banyak spekulasi, namun tidak ada satupun yang benar. Sedikit orang yang mengetahui kebenaran tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Apakah itu saudara perempuan Fan Sanmeng atau Fan Sanlu, atau leluhur tua Banteng Hijau, mereka tidak akan mengungkitnya. Bahkan Yan Lu tidak mau menyebutkannya setelah ada celah yang ditinggalkan di hati daonya oleh Wang Lin untuk membuatnya takut padanya. Adapun identitasnya sebagai seorang kultivator negara kuno, informasi ini telah disegel oleh leluhur tua Banteng Hijau. Dia mengirimkan perintah diam. Waktu 3 hari tidak cukup untuk meredam spekulasi tentang Wang Lin. Saat matahari bersinar di hari keempat, Wang Lin membuka matanya di lantai 8 paviliun kitab suci jiwa. Matanya tampak berbeda dari sebelumnya. Mereka sekarang berisi helaian asap seperti mimpi. Selama seseorang melihatnya, mereka akan tenggelam dalam tatapannya, mendapati diri mereka tidak dapat melarikan diri. Asal mula fantasi jiwa. Jadi seperti ini. Wang Lin bergumam dan menutup matanya sekali lagi. Setelah sekian lama, dia menghirup udara kotor, bangkit, dan berjalan menuruni tangga. Selangkah demi selangkah, dia menuruni tangga. Ia turun dari lantai 8 langsung ke lantai 5, lantai 3, hingga mencapai lantai 1. Mantra dari Sekte Jiwa Agung, apakah itu Soul Ai Dao atau Soul Fantasy Origin, mengharuskan seseorang untuk memisahkan sebagian dari jiwanya. Bagian itu akan berkomunikasi dengan dunia untuk mengeksekusi rangkaian mantra. Pantas saja aku tidak bisa mempelajari mantra ilusi berlapis-lapis di dalam dunia gua dan hanya bisa meminjam layar hantu untuk menggunakannya. Ketika saya tidak memiliki layar hantu, saya kehilangan kemampuan untuk menggunakan mantranya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia berjalan keluar dari paviliun kitab suci jiwa. Dia terbang keluar dari celah di luar paviliun kitab suci jiwa, dan saat dia keluar, celah di luar puncak surgawi hijau tertutup. Banteng hijau leluhur tua di dalam puncak surgawi hijau menyaksikan Wang Lin pergi dan menghela napas lega. Jika Wang Lin memasuki lantai 9 300 tahun lebih awal, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nenek moyang generasi pertama meramalkan bahwa Wang Lin akan memasuki lantai 9 setelah berada di sini selama 300 tahun. Kemudian, pada hari ke-9 setelah dia memasuki lantai 9, 3 sekte utama benua iblis hijau akan bergabung untuk melenyapkan Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jiwa banteng surgawi yang tertekan di bawah benua banteng surgawi. Banteng hijau yang terhormat tampak khawatir. Meskipun dia mengetahui segalanya sebelumnya dan telah membuat serangkaian persiapan, ketidakpastian yang dibawa Wang Lin membuatnya merasa tidak nyaman. Nenek moyang generasi pertama menciptakan Sekte Jiwa Agung, dan latar belakangnya sangat misterius. Bahkan nenek moyang generasi selanjutnya pun tidak tahu siapa dia. Ada rumor bahwa Soul Ai Dao awalnya memiliki 2 bagian, dan bagian lainnya diberi nama Dao Ai Soul. Rumor mengatakan bahwa leluhur generasi pertama adalah murid Dao yang sangat kuat dari sekte tersembunyi di benua astral abadi, tetapi di generasinya, ada 2. Mereka mewarisi Soul Ai Dao dan Dao Ai Soul. Kemudian, karena suatu alasan, leluhur tua melepaskan kesempatan untuk mendapatkan Dao yang lengkap. Dia pergi sendirian dan datang ke benua banteng surgawi yang baru saja diciptakan oleh leluhur surgawi. Kemudian dia menciptakan sekte jiwa hebat di sini. Ada juga rumor. Yang terhormat Green Bull memikirkan rumor terakhir dan tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat ke kejauhan, menuju tempat benua tengah berada. Rumor terakhir adalah sesuatu yang dikumpulkan oleh semua murid Sekte Jiwa Agung. Informasi ini terlalu menakutkan dan malah disebut rumor. Rumor mengatakan bahwa di kota kekaisaran, seni Dao silsilah guru kekaisaran disebut Dao Ai Soul. Banteng hijau yang terhormat diam-diam merenung dan merasa terganggu. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. Wang Lin terbang melalui Sekte Jiwa Hebat. Sekte Jiwa Agung sangat besar, jadi tidak mungkin untuk melihat akhirnya secara sekilas. Orang hanya bisa melihat gunung-gunung yang menembus langit satu demi satu. Namun, setiap kali Wang Lin melewatinya, indera ilahi akan menyebar membentuk sosok yang menggenggam tangan mereka dengan ramah. Jika orang lain menghormati Wang Lin, maka dia akan menghormati mereka kembali. Sepanjang jalan, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya kembali ke sesama anggota sekte sebelum kembali ke puncak pembakarannya. Fan Sanmeng masih berada di luar gunung. Dia lelah tetapi tidak berani pergi.
Setelah mendekati gunung, tatapan Wang Lin menyapu Fan Sameng dan ekspresinya tetap sama. Saat dia melangkah ke gunung, suaranya bergema. Masuklah, guanya agak berantakan. Bersihkan dan cari tempat tinggal. Bersiaplah untuk dipanggil kapan saja. Fan Sameng menunduk dan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan ringan berjalan menuju gunung yang terbakar. Gelombang panas membuatnya semakin berkeringat, dan butuh waktu lama sebelum dia sanggup berjalan masuk. Dengan tatapan marah, dia melihat kemana Wang Lin pergi, sebelum menenangkan dirinya. Dia mulai membersihkan gua sesuai perintah Wang Lin. Wang Lin kembali ke gua di atas dan duduk. Dia melambaikan tangannya dan 3 kotak muncul di hadapannya. Ketiga kotak ini adalah 3 hadiah yang diberikan oleh yang terhormat Green Bull kepadanya. Sekte jiwa hebat ini baik padaku, dan aku dapat mempertimbangkan untuk tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum mencari guru. Saya masih belum memahami situasi penuh di tempat guru. Namun, hingga saya tiba-tiba muncul, pasti ada beberapa orang yang tidak senang atau ingin menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan tingkat kultivasi saya sebelum menemukan guru. Seseorang di tingkat kultivasi Wang Lin merasakan bahaya di masa depan. Meskipun tidak sejelas mereka yang bisa meramalkan perubahan di dunia, dia masih memahami situasinya. Samar-samar dia merasa ada bencana besar yang menimpanya. Selama saya memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi, bencana ini tidak menjadi masalah. Sekarang saya ingin melihat hadiah seperti apa yang akan ditinggalkan oleh orang di Sekte Jiwa Agung yang meramal saya. Mata Wang Lin berbinar dan mendarat di kotak pertama. Episode 1838 3 hadiah. Kotak itu tampak sangat biasa, seolah-olah itu adalah benda fana, dan tertutup debu. Namun, kotak ini dapat mencegah indera keilahian masuk ke dalam, dan itu sungguh luar biasa. Ada segel kuning layu yang sepertinya menyegelnya. Itu mengeluarkan aura kuno seolah-olah sudah ada terlalu lama. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang melepas segel kuning yang layu itu. Melihat kotak itu, Wang Lin merenung, tapi kemudian matanya bersinar dan dia merobek segel kuning yang belum pernah dilepas siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat segelnya dilepas, Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya. Itu berputar sekali di dalam tubuhnya dan dengan cepat pergi seolah-olah sedang menilai apakah orang yang tepat telah membuka kotak itu. Kertas segel itu tampaknya menua bertahun-tahun di tangan Wang Lin, dan berubah menjadi debu di hadapan Wang Lin. Hanya kotak itu yang melayang tanpa bergerak di hadapan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin serius. Ketika segelnya dilepaskan, dia merasakan fluktuasi dari kotak itu. Fluktuasi ini sulit dideteksi dan mudah diabaikan. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah kotak itu. Kotak itu terbuka, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah batu hitam seukuran kepalan tangan. Batuan ini bentuknya tidak beraturan dan bentuknya tidak berbeda dengan batuan pada umumnya. Namun, lubang itu tertutup lubang-lubang kecil dan mengeluarkan fluktuasi samar yang menyebar, memenuhi gua. Melihat batu itu, Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa itu. Perasaan ilahinya menyebar dan meluas ke batu. Namun, ketika indera keilahiannya mendekat, indera keilahiannya terserap ke dalam lubang-lubang kecil. Wang Lin tetap tenang dan membiarkan batu itu menyerap akal ilahinya. Dia akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya, dan ekspresinya berubah. Ini adalah. Wang Lin melihat bahwa batu kecil ini berisi ruang yang tak terukur. Sepertinya setiap lubang kecil adalah ruang tersendiri. Ini adalah sepotong batu luar angkasa. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Aku tahu kamu baru saja datang dari dunia gua ke benua astral abadi, jadi kamu pasti akan kesulitan membuka ruang penyimpananmu. Dengan biaya 1 kantong ruang di batu luar angkasa, Anda dapat mengeluarkan 1 item dari ruang penyimpanan Anda tanpa kerusakan. Namun, tidak lebih dari 1 kali. Jika tidak, gugus ruang akan menjadi tidak stabil dan kemudian runtuh. Dan suara kuno keluar dari batu luar angkasa. Ini hanya salah satu kegunaan batu luar angkasa. Ia memiliki peran lain, untuk memelihara dao surgawi. Saya tahu Anda memiliki dao surgawi yang tidak lengkap bersama Anda. Peliharalah di sini dan perlahan-lahan akan menjadi lengkap. Ini hadiah pertama, kuharap kamu menyukainya. Suara kuno itu perlahan mereda hingga menghilang tanpa jejak. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin mencari di dalam batu luar angkasa, dia tidak dapat menemukan jejak suara itu. Mata Wang Lin menyipit dan perasaan ilahinya menarik diri dari batu luar angkasa. Dia menatapnya dan merenung. Dia tidak bertindak sembarangan tetapi meletakkan batu itu ke samping. Pandangannya tertuju pada kotak kedua. Segelnya masih ada di kotaknya.
Ketika Wang Lin melambaikan tangannya, segelnya terlepas. Dengan keras, kotak itu terbuka. Di dalam, hanya ada satu hal, batu giok yang dikelilingi kabut. Sepertinya batu giok itu seluruhnya terbuat dari kabut. Ketika muncul di hadapan Wang Lin, kabut bergerak aneh. Menatap batu giok yang terbuat dari kabut, Wang Lin mengerutkan kening. Tangannya terulur dan batu giok itu terbang ke genggamannya. Saat batu giok itu menyentuh tangannya, suara kuno itu muncul di benaknya. Ini adalah hadiah kedua yang aku persiapkan untukmu. Giok ini dibentuk oleh seumur hidupku mengolah Soul Eye Dao. Ini dapat memungkinkan Anda untuk melihat perubahan di benua astral abadi satu kali, atau dapat meramalkan satu hal untuk Anda. Tapi hanya sekali. Suara itu menghilang. Wang Lin diam-diam merenung dan melihat batu giok di tangannya. Dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan merasa selama dia menginginkannya, dia bisa menunjuk seseorang untuk meramal dengan batu giok ini. Hadiah pertama akan memungkinkan Wang Lin mengakses ruang penyimpanannya dengan aman dan memelihara dao surgawinya. Meski menggoda, itu tidak perlu. Namun, hadiah kedua benar-benar berbeda dan beberapa kali lebih berharga daripada hadiah pertama. Jika apa yang dikatakan suara itu benar dan dapat meramalkan masa lalu dan masa depan dirinya atau orang lain, maka itu sangat berharga bagi Wang Lin. Di saat kritis, batu giok ini bisa menyelamatkan nyawanya. Melihat batu giok itu, jantung Wang Lin tiba-tiba berdetak kencang. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kotak ketiga. Yang pertama sudah sangat berharga dan yang kedua jauh lebih berharga daripada yang pertama. Aku ingin tahu apa yang akan menjadi kotak ketiga. Wang Lin meletakkan batu giok itu ke samping dan tangan kanannya meraih kotak ketiga. Segel pada kotak itu hilang dan bahkan kotak itu sendiri tampak membusuk. Itu berubah menjadi debu, memperlihatkan setetes air jernih seukuran kuku. Tetesan air ini seolah dipenuhi kabut dan memancarkan cahaya menyilaukan yang mampu memikat pikiran seseorang. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan tersesat di dunia tetesan air. Aura esensi air yang kuat menyebar dari tetesan air dan memenuhi gua. Aura ini menyebar ke seluruh gunung dan hampir membuat gunung yang menyala itu menunjukkan tanda-tanda akan padam. Ketika Wang Lin melihat setetes air ini, ekspresinya berubah dan pupil matanya menyusut. Dia menatap tetesan air dan gelombang besar terjadi di hatinya. Item ketiga ini adalah sesuatu yang lebih dibutuhkan Wang Lin daripada dua item sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh Wang Lin. Esensi airnya baru mencapai penyelesaian kecil di planet 5 elemen dan belum dapat berkembang. Akibatnya, dia terjebak pada tahap akhir dari Spirit Void. Bahkan setelah tubuh sejati esensi apinya terbentuk, itu masih tidak meningkatkan tingkat kultivasi Wang Lin. Itu hanya membuat mantranya semakin ganas. Saya sudah memiliki 7 esensi. Setelah esensi air ini lengkap, saya akan memiliki 8 esensi dan mencapai puncak Spirit Void. Jika saya bisa mendapatkan esensi ke-9 setelah ini, saya bisa menggabungkannya menjadi satu untuk menerobos Spirit Void dan menjadi seorang kultivator Arcane Void. Pada saat itu, meskipun saya hanya akan berada di tahap Arcane Void, dengan 9 esensi saya akan mampu melawan para kultivator Void Tribulan tahap awal tanpa menggunakan mantra besar ini. Setelah saya mencapai tahap akhir Arcane Void, saya tidak perlu melalui Arcane Tribulan satu per satu tetapi 9 berturut-turut. Lalu aku akan menjadi kultivator Void Tribulan. Wang Lin memahami bahwa jalur kultivasinya sangat berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki Joss Flames dan hanya mengandalkan pemahaman dan penjarahan langit dan bumi. Setelah dia mendapatkan 9 esensi dan memasuki Arcane Void, dia akan sangat berbeda dari yang lain. Dapat dikatakan bahwa kunci kultivasi Wang Lin adalah esensi. Meskipun esensinya terdengar sederhana, mendapatkan dan menyelesaikannya sangatlah sulit. Melihat setetes esensi air ini, Wang Lin tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan tetesan sari air dalam hidupnya. Itu yang kedua kalinya. Pertama kali dari All Seer yang misterius. Dengan tetesan air itu dan keberuntungannya di planet 5 elemen, esensi airnya telah mencapai penyelesaian kecil. Namun, tetesan air di tangannya jauh melebihi apa yang diberikan Sang Maha Pelihat kepadanya. Mustahil membandingkan keduanya, seperti bulan terang dengan kunang-kunang. Tetesan sari air ini adalah hadiah ketiga yang kusiapkan untukmu. Saya memurnikan 99 sungai di benua sungai surgawi dan juga menggunakan sejumlah kultivator dengan esensi air untuk menyuburkannya. Saya tidak tahu apakah esensi air Anda akan lengkap setelah Anda menyerapnya, tetapi meskipun tidak, esensi airnya hanya tinggal sedikit. Saya harap Anda menyukai ketiga hadiah ini.
Saya harap Anda akan melindungi Sekte Jiwa Agung saya. Izinkan keturunan saya kembali ke benua tengah. Mata Wang Lin berbinar. Setelah suara kuno itu menghilang dari benaknya, dia menangkap setetes air itu. Ini terlalu penting baginya. Memegang setetes esensi air, perasaan ilahi Wang Lin mengalir ke dalam. Setelah mencarinya dengan cermat, dia yakin tidak ada masalah. Matanya bersinar saat dia melihat ke atas, dan tatapannya seolah menembus gua. Jika saya memiliki kemampuan untuk melindungi Sekte Jiwa Agung di masa depan, saya akan melakukannya. Saat kata-kata Wang Lin bergema, sambaran petir mengeluarkan suara gemuruh di luar Sekte Jiwa Agung. Saat gemuruh bergema, banyak kultivator yang terguncang. Nenek moyang tua Green Bull duduk dan matanya terbuka. Hatinya terguncang dan pupil matanya menyusut saat dia menatap gemuruh guntur di luar. Nenek moyang generasi pertama. Saat guntur bergemuruh, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan membentuk segel. Tekanan kuat menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti gunung. Esensi tubuh asli, lindungi aku. Suara Wang Lin bergema di Sekte Jiwa Hebat. Tangan kanannya membentuk segel dan api dari gunung yang terbakar berkumpul di luar guanya untuk membentuk tubuh aslinya, lalu dia duduk. Pada saat yang sama, mata Fan Sanmeng berbinar dan dia melihat ke puncak gunung yang tertutup api. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin tentu saja tidak akan mengabaikan Fan Sanmeng. Jika dia berani membawa wanita itu ke sini, maka dia tentu punya cara untuk menghadapinya. Saat dia menutup matanya, tangan kanannya meraih batu luar angkasa. Episode 1839 Esensi ke-8. Wang Lin memiliki terlalu banyak barang yang ingin dia keluarkan dari ruang penyimpanannya. Namun, dia hanya punya satu kesempatan untuk mengambil sesuatu tanpa merusak ruang penyimpanannya. Setelah merenung sebentar, dia membuat keputusan. Saat ini, boneka yang sangat dekat dengan kultivator Void Tribulan tahap awal adalah yang paling berguna baginya. Boneka Yixi yang diperolehnya jauh di dalam makam kuno muncul di benak Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, dia meraih batu luar angkasa dan perasaan ilahi masuk ke dalam. Dia membuka ruang penyimpanannya di dalam. Saat ruang penyimpanannya dibuka, batu luar angkasa bergetar. Salah satu ruang di dalamnya menggantikan ruang penyimpanan Wang Lin dan runtuh. Saat itu runtuh, niat membunuh yang mengerikan keluar dari ruang penyimpanan Wang Lin. Dalam sekejap, sosok dengan anggota badan panjang, lidah merah, dan tubuh kurus muncul di samping Wang Lin. Itu adalah boneka Yixi yang tampak seperti monyet kurus. Semburan teriakan dan aura ganas datang dari boneka Yixi. Ia menatap Wang Lin dan perlahan mengingat siapa Wang Lin. Saat itulah keganasan di matanya sedikit berkurang. Wang Lin dengan dingin melihat sosok ganas yang dipenuhi niat membunuh dan perlahan berkata, Yixi, lindungi aku. Mengaum. Mata boneka Yixi menjadi tajam saat menatap pintu masuk gua, dan lidah merahnya terseret ke tanah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Saat ini, jika ada yang memasuki gua, mereka akan diserang oleh boneka Yixi yang gila. Wang Lin masih khawatir dan melihat tato tinta Raja Nyamuk. Saat dia melihat ke bawah, mata Raja Nyamuk menunjukkan tatapan dingin dan sepertinya menatap Wang Lin. Raja Nyamuk adalah lapisan perlindungan terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk kultivasi pintu tertutupnya. Baru sekarang Wang Lin sedikit rileks. Dia duduk di dalam gua dan memandangi tetesan air dengan penuh semangat. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan tetesan air di antara alisnya. Saat tetesan air menyentuh area di antara alisnya, darah di tubuhnya tampak mendidih. Esensi air di tubuhnya segera menyatu dengan tetesan air baru dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Selama perubahan ini, tubuh Wang Lin dengan cepat layu seolah-olah semua air dan darah di tubuhnya berkumpul pada satu titik. Tubuhnya dengan cepat layu. Hanya dalam waktu setengah dupa, dia seperti tengkorak. Rambutnya kering dan kulitnya dipenuhi kerutan. Dia seperti mayat yang telah mengering bertahun-tahun. Tetesan esensi air telah menyerap semua air dan darah di dalam Wang Lin. Itu sangat jernih, tapi tersembunyi di dalam tubuhnya dan tidak bisa dilihat dari luar. Pengembunan dan penyerapan sari air adalah seperti ini. Itu tampak menakutkan. Ini karena tubuh seorang kultivator secara alami mengandung air, dan bahkan darah pun mengandung air. Saat dia mengondensasi esensi air, tubuhnya secara alami akan terpengaruh. Itu sebabnya tubuhnya tampak seperti mayat yang mengering. Waktu perlahan berlalu dan 7 hari berlalu. Selama 7 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak seolah dia benar-benar mati. Jika bukan karena auranya tidak hanya menghilang tetapi menjadi lebih kuat, orang akan mengira sesuatu telah terjadi padanya. 2 hari kemudian, tubuh kering Wang Lin bergetar dan dia membuka matanya.
Matanya keruh seolah-olah air di matanya telah hilang. Menyebar, sari air. Suara serak keluar dari mulut Wang Lin dan tangannya yang kering membentuk segel. Tetesan sari air yang telah mencapai batasnya tiba-tiba meledak. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia segera pulih. Pemulihan ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak lagi kering dan kulitnya jernih. Tampaknya ada siklus ringan di dalam dan di luar tubuhnya. Dia tetap dalam keadaan ini selama 9 hari. Selama 9 hari ini, tetesan air yang menyatu dengannya berputar dengan cepat, dan ukurannya jelas lebih kecil dibandingkan 18 hari yang lalu. Sepertinya 9 hari kondensasi dan 9 hari hamburan membentuk sebuah siklus. Setelah siklus pertama berakhir, siklus kedua segera dimulai. Pada hari ke-19 kultivasi pintu tertutup Wang Lin, tubuhnya berubah dan langsung layu menjadi tubuh yang mengering. Tetesan air di tubuhnya melintas dengan cepat. Hal ini terulang berkali-kali. Wang Lin melewati 7 siklus pengeringan dan kemudian jenuh. Setelah 7 siklus, tetesan air di Wang Lin menjadi kurang dari 20% dari ukuran aslinya. Beberapa bulan berlalu, Wang Lin mengabaikan segala sesuatu di luar selama beberapa bulan ini dan dengan sepenuh hati membenamkan dirinya dalam menyerap esensi air. Dia mengerti bahwa begitu dia berhasil membentuk esensi air, tingkat kultivasinya akan segera meningkat. Dan sari air ini adalah saripati jasmani. Itu akan memiliki masalah yang sama dengan esensi apinya. Perpaduan dan melahap kemauan. Namun, esensi air Wang Lin baru mencapai penyelesaian kecil sebelumnya, dan setelah menggabungkannya dengan esensi air dari benua astral abadi, penolakannya tidak terlalu besar. Dia bisa menanggungnya. Waktu berlalu sekali lagi dan 18 hari berlalu. Wang Lin telah melewati siklus ke-8. Setelah 8 siklus, tetesan air menjadi sangat kecil, dan jika tidak dilihat lebih dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Saat Wang Lin berkultivasi dengan pintu tertutup, tubuh aslinya melindungi gua di luar. Di dalam gua, boneka Yixi menjaga segalanya. Boneka Yixi sudah lama tidak mengeluarkan darah dan menjadi sangat kesal. Ia terus-menerus berteriak dan bahkan terkadang menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Namun, ia tahu bahwa Wang Lin adalah tuannya, dan meskipun perasaan ini tidak kuat, perasaan ini memiliki efek dalam membantunya menahan keinginannya untuk melahap darah. Hal terpenting lainnya adalah Wang Yixi merasa tuannya berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki aura yang menakutkan. Meski koneksinya samar, namun telah menyatu dengan jiwa tuannya. Inilah alasan Wang Lin membiarkannya melindunginya. Meski haus darah, keinginan Wang Lin masih berpengaruh. Selama tidak terlalu lama, tidak masalah. Ketika kultivasi Wang Lin meningkat, keinginannya akan menjadi lebih kuat dan cukup untuk mengendalikan boneka haus darah ini. Ada juga sepotong aura dari avatarnya di dalam tubuhnya. Orang lain mungkin sulit mendeteksinya, tapi boneka Yixi bisa. Fan Sanmeng juga berada di gunung dan telah lama mengamati gua tempat Wang Lin berada. Sudah beberapa bulan berlalu, dan pemikiran dalam dirinya semakin kuat hingga dia berjalan keluar dari guanya dan menuju ke puncak gunung. Fan Sanmen berhenti 1000 kaki jauhnya ketika dia melihat tubuh asli esensi api Wang Lin. Ketakutan muncul di matanya. Dia tidak cukup berani untuk bertindak melawan Wang Lin ketika dia berkultivasi dengan pintu tertutup tetapi ingin mengamatinya dengan cermat. Kemudian dia bisa menyelesaikan perintah gurunya untuk secara perlahan mengutuk Wang Lin sampai mati. Namun, saat dia berhenti 1000 kaki jauhnya, tubuh asli Wang Lin membuka matanya dan melirik ke arah Fan Sanmeng. Dilihat oleh esensi tubuh sejati sama dengan dilihat oleh Wang Lin. Fan Sanmeng gemetar dan menundukkan kepalanya. Dia hendak mundur ketika suara gemuruh datang dari dalam gua. Kabut hitam tebal keluar dari gua dan sepasang mata ganas muncul di dalam kabut. Lidah merah tua terkulai dari kabut dan bergoyang dari sisi ke sisi. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Yixi berada di dalam kabut, dan sudah berbulan-bulan tanpa darah. Sangat kesal ketika mendeteksi seseorang di luar. Ia menatap Fan Sanmeng dengan mata haus darah dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerangnya. Fan Sanmeng berada di Arcane Tribulan ke-7 dan sudah luar biasa. Namun, saat dia bertemu dengan tatapan Yixi, dia gemetar. Menambah ketakutannya terhadap Wang Lin, Fan Sanmeng mundur tanpa ragu-ragu. Namun, dia jelas tidak secepat Yixi. Boneka itu berteriak dan menyerang Fan Sanmeng. Lidahnya yang besar menjulur ke arahnya dan kabut hitam menghalangi jalannya untuk mundur. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sekte. Sebagian besar orang di Sekte Jiwa Agung telah mendapat perintah leluhur lama untuk tidak mendekati Gunung Wang Lin. Ketika ini terjadi, mereka semua menoleh. Yan Lu sedang berkultivasi ketika dia membuka matanya dan ekspresinya berubah.
Dia hampir lupa bahwa dia telah mengirim Fan Sanmeng untuk mengutuk Wang Lin sampai mati. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia menuju Gunung Wang Lin. Di dalam gua, Wang Lin sedang mengalami siklus ke-9 dan terakhir. Begitu dia berhasil, esensi airnya akan lengkap dan tingkat kultivasinya akan meningkat. Namun, setetes sari air telah habis seluruhnya dan tubuhnya layu. Wang Lin membuka matanya dan cahaya terang bersinar dari matanya. Esensi air tidak cukup untuk menyelesaikan siklus terakhir. Saya masih kekurangan sedikit. Aku butuh air dalam jumlah besar. Wang Lin tampak menakutkan saat ini. Tubuhnya yang kering hampir seperti kerangka. Saat dia merenung, dia mendongak dan memperhatikan suara gemuruh di luar gua bersamaan dengan aura Yan Lu yang mendekat. Yi Si, kembalilah. Saat Yan Lu mendekati kabut tempat Yi Si dan Fan Sanmeng bertarung, suara Wang Lin bergema. Pada saat yang sama, Wang Lin meninggalkan gua dan tiba di luar. Tubuhnya yang kering dan penampilannya yang menakutkan dilihat oleh Yan Lu, dan dia menjerit kaget. Episode 1840 Padang Rumput Langit Ekstrim. Anda, murid Yan Lu menyusut. Penampilan Wang Lin terlalu menakutkan. Tubuhnya yang mengering tampak seperti tidak ada darah yang tersisa di dalam dirinya. Bahkan jika kamu membuka luka di tubuhnya dengan pedang, tidak ada darah yang keluar. Rambutnya dikeringkan sampai-sampai terlihat seperti akan rontok. Tubuh Wang Lin yang layu tidak memiliki sisa air di dalamnya. Jika bukan karena jiwa asalnya yang kuat, dia tidak akan berbeda dengan orang mati. Jubah putih di sekelilingnya sangat longgar, seolah-olah melilit mayat. Perasaan mengerikan yang datang dari tubuh Wang Lin membuat Yan Lu mundur beberapa langkah. Ada juga Fan Sanmeng yang bertarung dengan boneka Yi Si. Ketika dia melihat Wang Lin dengan baik, dia juga mundur dan tersentak. Matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang dia kembangkan? Hingga berakhir seperti ini. Ketika suara serak Wang Lin bergema, boneka Yi Si kembali menjadi kabut dan terbang kembali ke arahnya. Mata ganas dan lidah merahnya cocok dengan penampilan Wang Lin saat ini. Itu membuat Wang Lin tampak seperti seorang kultivator iblis yang ganas. Yan Lu, saya sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Kenapa kamu datang ke sini? Wang Lin seperti orang mati setelah kehilangan seluruh air di tubuhnya. Bahkan matanya telah kehilangan kemampuan untuk berputar, jadi dia harus menoleh untuk melihat Yan Lu. Namun, tindakannya tidak hanya menurunkan auranya, tetapi juga membuatnya semakin kuat. Hati Yan Lu bergetar dan dia mundur beberapa langkah lagi. Saya tidak bermaksud mengganggu kultivasi pintu tertutup Alder Wang. Namun, Sanmeng diserang oleh boneka aneh Penatua Wang, jadi saya datang untuk menyelamatkannya. Wanita ini adalah pembantuku. Penatua Yan Lu tidak perlu mengkhawatirkannya atas nama saya. Wang Lin tersenyum, tapi senyumannya sangat menakutkan dengan wajah kering itu. Fan Sanmeng gemetar dan mundur ke belakang gurunya. Masalah ini tidak mendesak saat ini. Penatua Yan Lu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Wang Lin menoleh dan menatap Fan Sanmeng dengan matanya yang menakutkan sebelum dia berbicara dengan Yan Lu. Aku ingin tahu apa yang ingin ditanyakan oleh tetua Wang. Ekspresi Yan Lu agak serius. Dia merasa takut terhadap Wang Lin dari lubuk hatinya. Saya tidak akrab dengan benua banteng surgawi. Tahukah Anda suatu tempat dengan banyak air? Akan lebih baik jika itu adalah lautan raksasa. Wang Lin berkata, dan suaranya seperti dua tulang yang bergesekan. Air. Dia tidak mengembangkan mantra tetapi menyerap esensi air. Mata Yan Lu berbinar dan dia segera melihat masalahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia berkata, antara benua banteng surgawi dan benua iblis hijau, terdapat laut pedalaman yang tak berujung. Sekitar 9 bulan lagi. Bagaimana saya sampai di sana? Ada secercah cahaya hantu di mata Wang Lin. Yan Lu tidak ragu melambaikan tangan kanannya. Sebuah batu giok muncul dan inderanya memasukinya untuk mencetak peta menuju laut pedalaman itu. Dia melemparkan batu giok itu ke arah Wang Lin. Dia menangkapnya, dan setelah memindainya dengan inderanya, dia mengangguk ke arah Yan Lu. Penatua Yan Lu, terima kasih banyak. Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan bahkan tidak melihat ke arah Fan Sanmeng lagi. Dia berubah menjadi kumpulan kabut dan terbang menjauh. Mengaum. Boneka Yi Si mengikuti Wang Lin, dan setelah menyatu dengan kabut, Wang Lin menyimpannya. Pada saat yang sama, tubuh asli esensi api Wang Lin mendongak. Ia mengikuti Wang Lin dan menghilang di kejauhan. Baru setelah Wang Lin pergi, Fan Sanmeng menjadi santai. Wang Lin barusan membuatnya takut, dan sulit untuk melupakannya. Yan Lu berdiri di sana dan merenung dalam waktu lama sebelum menghela nafas. Dia tidak memasukkan informasi palsu apapun ke dalam batu giok itu dan telah memberikan informasi yang benar.
Dia tidak memperhatikan Fan Sanmeng dan terbang kembali ke guanya. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan Sekte Jiwa Agung, dia mengambil langkah dan riak bergema sebelum dia menghilang. Dia menyatu dengan dunia dan pergi tanpa jejak. Di padang rumput langka di benua Banteng Surgawi, 100.000 kilometer jauhnya dari Sekte Jiwa Agung, riak-riak bergema di langit dan Wang Lin berjalan keluar. Tubuhnya masih tampak seperti mayat yang mengering, dan dia memandang ke bumi. Ada banyak gua di dalam padang rumput tak berujung ini. Sudah jelas banyak kultivator nakal tinggal di sini. Alasan mengapa begitu banyak kultivator nakal tinggal di sini adalah karena rumput di sini mengeluarkan energi surgawi yang lebat. Itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa gunung, tapi tidak lemah. Extreme Sky Prairie. Menurut Batu Giok Yanlu, setelah tiba di sini, dibutuhkan 6 bulan lagi untuk tiba di laut pedalaman yang menghubungkan ke benua iblis hijau. Wang Lin merenung sambil dengan cepat terbang ke depan. Di benua astral abadi, bahkan dengan kekuatan avatar Wang Lin dalam kehampaan, dia tidak bisa menggunakan pembengkokan spasial berulang kali jika jaraknya jauh. Jika pendek, seperti ketika dia pindah dari Gunung Surgawi, tidak apa-apa, tapi sekarang dia telah melewati 3 bulan perjalanan sekaligus, jadi dia memerlukan waktu sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Dia mengangkat tangan kanannya saat dia terbang dan suara gemuruh terdengar dari tato Raja Nyamuk di lengannya. Raja Nyamuk muncul seperti tinta dan membawa Wang Lin. Ia menjerit bahagia dan terbang ke kejauhan. Wang Lin duduk di belakang binatang nyamuk itu dan menutup matanya. Meskipun kultivasinya saat ini berada pada puncaknya, perasaan ilahinya kuat, dan jiwa asal penuh, tubuhnya adalah bahaya yang tersembunyi. Dia harus menyerap esensi air dalam jumlah besar untuk menyelesaikan siklus ke-9. Saat binatang nyamuk itu terbang ke depan, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menarik banyak indera keilahian untuk keluar dan memeriksanya. Ketika mereka melihat Wang Lin dan binatang nyamuk itu, mereka semua menarik indera keilahian mereka dan mengabaikannya. Namun, beberapa indera keilahian mengikuti Wang Lin seolah-olah mereka memiliki niat lain. Padang rumput tidak ada habisnya dan binatang nyamuk Wang Lin terbang jauh. Sebagian besar indera keilahian yang mengikuti mereka tersebar, tetapi 3 tetap berada di belakang mereka. Di antara ketiga indera keilahian ini, 2 di antaranya berada pada tahap pertengahan Arcane Void dan 1 orang hanya berada pada tahap akhir dari Spirit Void. Indera keilahian mereka juga menghalangi banyak orang lain untuk mengikuti. Setelah 7 hari, ketika padang rumput akan segera berakhir, Wang Lin merasa dia bisa menggunakan spatial bending untuk gerakan skala besar lagi. Adapun 3 indera keilahian di belakangnya, dia bahkan tidak peduli sama sekali. Dia berdiri dari belakang binatang nyamuk itu. Namun, pada saat ini, suara suram datang dari belakangnya. Rekan kultivator iblis, Anda datang ke Extreme Sky Prairie saya dan hanya ingin pergi begitu saja. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya? Kami mengikutinya sejauh ini untuk melihat apakah dia hanya lewat atau apakah dia punya teman di sini di Extreme Sky Prairie. Sekarang kita tahu dia baru saja lewat. Tinggalkan binatang buasmu dan orang tua ini akan mengampunimu. Suara lain yang dipenuhi aura mendominasi datang dari depan Wang Lin. Jika Wang Lin menolaknya, akibatnya akan menyedihkan. Saat kata-katanya bergema, dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan sebuah lengan hitam raksasa muncul dari langit. Itu turun melalui awan dan mencapai Wang Lin. Lengan itu sepertinya mengandung kekuatan yang kuat, dan mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik. Dia awalnya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, tetapi seseorang telah mengincarnya, jadi itu benar-benar berbeda. Wang Lin berbalik dan matanya berbinar. Tangan kanannya yang kering terangkat dan mengoyak langit. Keretakan besar muncul, seolah-olah akan melahap segalanya. Seolah-olah seluruh dunia telah terpecah oleh keretakan itu, dan ia menyerang ke arah lengan. Keretakan ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar dan dunia berubah warna. Lengan dao kuno raksasa muncul di belakang Wang Lin dan merobek langit. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Lengan hitam yang menjangkau Wang Lin bertabrakan dengan celah dan terkoyak. 3 erangan teredam datang dari lengan hitam yang roboh dan 3 sosok tersingkir. Mereka bertiga memandang Wang Lin dan ketakutan. Mereka dikejutkan oleh kekuatan serangan Wang Lin. Dia bukan hanya seorang kultivator Spirit Void. Tubuh fisik yang kuat. Orang ini sebanding dengan seorang kultivator negara kuno. Ekspresi mereka berubah drastis. Saat mereka didorong mundur oleh gelombang kejut, mereka berpencar ke 3 arah berbeda dan dengan cepat melarikan diri. Ekspresi Wang Lin tenang. Sejak dia bertindak, dia tidak akan mudah menyerah. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai.
Teriakan bergema dan boneka Yixi muncul dengan tatapan bersemangat dan mengejar satu orang. Ia langsung menyusul, dan kabut hitam mengelilingi orang itu. Jeritan menyedihkan bergema dan perlahan menghilang. Tak lama setelah itu, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang ke depan menuju kultivator Spirit Void tahap akhir. Sebelum orang tersebut sempat bereaksi, Raja Nyamuk mendekat dan mulutnya yang tajam menusuk ke arahnya. Orang itu mencoba melawan ketika nyamuk itu menghirupnya, tetapi Wang Lin dengan santai menunjuk ke depan. Pada satu titik, kultivator itu berhenti total saat dia menyaksikan kematian mendekat. Adapun Wang Lin, dalam sekejap, dia melompat dari Raja Nyamuk dan melihat orang ketiga yang melarikan diri. Tubuh esensi apinya yang sebenarnya berubah menjadi segel api dan bergegas sebelum membakar langit dan bumi. Itu membentuk mulut raksasa untuk melahap orang ketiga. Adegan ini sangat mengejutkan. Api menghubungkan langit dan bumi saat melahap segala yang dilewatinya. Itu mendekati orang ketiga, dan saat orang ketiga hendak dilahap, semburan lampu hijau muncul untuk menahan api. Guru, selamatkan aku. Saat dia berbicara, padang rumput bergetar dan suara gemuruh bergema di seluruh bumi. Berhenti.